Di sana aku berdiri, Maria Nareswari, di jantung Hotel Dharma Wangsa, di sebuah Jakarta yang bersinar dengan cahaya yang bukan milikku. Kandungan 7 bulan, satu-satunya gaun hitam yang masih muat terasa seperti ejekan tajam terhadap kemewahan yang melingkupiku. Sebuah noda. Itulah diriku di peringatan 50 tahun Grup Wiratama, perusahaan milik Carlos Wiratama kekasihnya. Bahkan tidak sudi melirikku, hanya melambaikan tangan seolah mengusir lalat mengganggu dari meja perjamuan. Keamanan. Singkirkan wanita murahan ini dari pandanganku. Dia mengotori pesta keluarga Wiratama. Udara serasa terenggut dari paru-paruku. Aku mencoba bernapas, tapi hanya merasakan dingin yang menusuk seperti marmer di bawah kakiku. Kinanti, tolong! Suaraku keluar bergetar, nyaris berupa bisikan. Aku istri Carlos. Aku punya hak untuk berada di sini. Tawa dingin, tajam seperti beling pecah, keluar dari bibirnya. Aku mendengarnya seolah suara itu hancur berkeping-keping. Istri, sayang, kau bukan istri. Kau hanya lelucon yang dibuat Carlos saat dia muda dan bodoh. Seorang wanita lugu yang mengejar pria seperti anjing mengejar tulang. Dan, sayang, tulangnya sudah tidak ada. Aku menoleh pada Carlos, pria yang sudah kudampingi selama 3 tahun. Pria yang pernah kupercaya akan memberiku keluarga. Mataku mencari-cari permohonan. Carlos, katakan sesuatu. Aku mengandung anakmu. Carlos Wiratama menuang sedikit sampanye, menatap lurus ke mataku. Tepat saat jantungku melonjak dengan harapan, dia mengalihkan pandangan. Perlahan dia melingkarkan lengannya di pinggang Kinanti. Tak sepatah kata pun, tak satu gerakan pun tak ada. 400 orang mengamati. Tak seorang pun bicara. Keheningan menjadi berat, menindas, penuh tatapan penasaran, beberapa mengejek, yang lain hanya kosong. Aku merasa bumi terbelah di bawah kakiku. Tapi tak seorang pun di aula itu, yang berkilauan dengan kristal dan sutra, tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Mereka tidak tahu bahwa di sudut paling gelap aula besar itu, seorang pria berdiri tak bergerak. Whisky di tangannya sudah mendingin jauh sebelumnya, tapi dia tidak menyadarinya. Raditya Bhaskara, bos mafia paling kuat di ibu kota, pria yang bisa membuat orang-orang terkaya dan paling kejam di Jakarta menundukkan kepala. Dia datang malam ini untuk urusan rahasia, tapi urusan itu sudah terlupakan, karena wanita yang sedang dipermalukan di tengah kerumunan itu, mata hijau yang bergetar itu, suara yang tetap kokoh meski sedang hancur, sudah dicarinya selama 10 tahun. 10 tahun sejak malam itu, dia terkapar berdarah di sebuah gang gelap. Setiabudi, seorang gadis 17 tahun telah menyelamatkan hidupnya. Dia tidak bertanya siapa dia, tidak meminta imbalan, hanya berkata, jangan mati. Hidup ini lebih berharga dari yang kau kira. Lalu dia menghilang, dan Raditya menghabiskan 10 tahun mencurahkan miliaran rupiah untuk mencari, mempekerjakan ratusan orang, semua untuk menemukan malaikat malam itu. Dan sekarang dia ada di sana, hamil, diperlakukan seperti sampah oleh orang-orang yang tidak pantas menjilat debu dari sepatunya. Raditya meletakkan gelasnya. Jari-jarinya mengepal begitu erat hingga terasa sakit. Budi, panggil semua anak buah kita sekarang juga. Bos, ada apa? 10 tahun lalu, dia menyelamatkan hidupku saat seluruh dunia membiarkanku mati. Aku bersumpah akan membalas kebaikan itu dengan sisa hidupku. Dia menatap ke arahku, matanya lebih dingin dari es. Dan orang-orang itu baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Ya Tuhan, aku masih bisa merasakan dingin itu, kekosongan itu. Aku bertanya-tanya apakah orang-orang yang ada di sana, begitu elegan, begitu penting, merasakan hal serupa, atau mereka hanya menikmati pertunjukan itu. Apa yang akan kalian lakukan? Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana menceritakan semua ini. Kadang-kadang tanggal-tanggal bercampur, ingatan menjadi kabur. Tapi hari aku bertemu Raditya lagi, semuanya menyala kembali. Dan hari itu di Dharma Wangsa, hari itu menandai sebuah sebelum dan sesudah. Tapi untuk memahami mengapa Raditya ada di sana, mengapa aku ada di sana, dipermalukan sampai ke tulang, kita harus kembali jauh ke belakang. Aku ingat hujan, selalu hujan. 10 tahun lalu, Setiabudi tenggelam di bawah guyuran hujan lebat malam November. Aku, berusia 17 tahun, berjalan melalui sebuah gang gelap. Sepatu kanvas tipisku sudah lama basah kuyup. Aku baru saja menyelesaikan shift larut malam di kafe kecil di sudut jalan, tempat aku mencuci piring dan membersihkan meja untuk mendapatkan beberapa ribu rupiah untuk biaya kuliah keperawatan. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Gang ini adalah jalan pintas kembali ke apartemen kumuh tempat aku tinggal bersama ayahku, seorang pecandu alkohol.
15 menit lebih cepat dari jalan utama. 15 menit yang berharga untuk bisa mencuri sedikit lebih banyak, tidur sebelum bangun pukul 6 untuk pergi ke universitas. Sebuah rintihan pelan keluar dari balik sebuah kontainer sampah. Aku berhenti seketika. Insting pertamaku adalah lari. Bagian setiabudi itu tidak aman, terutama untuk seorang gadis muda berjalan sendirian di tengah malam. Tapi suara itu terlalu mentah, terlalu putus asa, terdengar seperti seseorang sedang sekarat. Aku mendekat, tanganku berkeringat, dan kemudian aku melihatnya. Seorang pria terbaring dalam genangan darah gelap, jaket jas mahalnya robek, ternoda bercak merah pekat, wajahnya yang bergaris tajam pucat seperti kertas putih. Mata abu-abunya perlahan kehilangan kehidupannya. 3 luka tembak, 1 di bahu, 1 di pinggul, 1 di paha. Darah terus mengalir, bercampur dengan hujan, menyebar dalam aliran tipis yang mengalir ke selokan. Aku jatuh berlutut di sampingnya, tak peduli gaunku yang tipis basah kuyup oleh darah dan air hujan. "Tuan, Anda dengar saya?" Pria itu membuka matanya. Mata abu-abu itu menatapku dengan terkejut, seolah tidak percaya ada orang yang berhenti di gang seperti itu. "Pergi, pergi." Suaranya serak, lemah, seperti napas terakhir. "Bahaya. Bisakah mereka kembali?" "Aku tidak akan pergi kemana-mana," kataku. Suaraku bergetar, tapi tegas. Aku mahasiswa keperawatan tahun pertama. Aku tahu apa arti 3 luka tembak. Jika tidak ditangani dalam 1 jam, pria ini akan kehabisan darah sampai mati. Kau gila." Dia mencoba mendorongku menjauh. Aku berbahaya. Kau tidak tahu siapa aku. Aku tidak peduli siapa Anda. Aku sudah mulai merobek jaketku sendiri menjadi strip untuk membuat perban darurat. Aku hanya tahu Anda kehabisan darah, dan aku tidak akan membiarkan Anda mati di sini. "Kenapa?" Pertanyaan itu meluncur dari bibirnya yang pecah-pecah dan kering penuh kebingungan. "Kau tidak tahu apa-apa tentangku. Aku bisa jadi pembunuh, aku bisa jadi monster." Aku berhenti sejenak dan menatap langsung ke mata abu-abu yang sudah mulai meredup itu. Mungkin suaraku melembut, tapi bahkan monster pun pantas ada yang mencoba menyelamatkan mereka. Ibuku mengajariku itu. Aku kembali bekerja, menekan perban pada luka bahu, turniket darurat di paha untuk memperlambat pendarahan. Luka di pinggul adalah yang terburuk. Peluru masih bersarang. "Aku perlu mengeluarkan peluru ini," kataku. Suaraku anehnya mantap. "Ini akan sangat sakit. Bisakah Anda menahannya?" Pria itu menatap gadis 17 tahun di depannya seolah dia datang dari planet lain. Dalam 27 tahun hidupnya, dia telah bertemu semua jenis orang musuh yang ingin dia mati, sekutu yang ingin memanfaatkannya, wanita yang menginginkan uangnya tapi tidak pernah, sekalipun, dia bertemu seseorang yang bersedia berlutut di genangan darah pada malam hujan untuk menyelamatkan orang asing dan tidak meminta imbalan apapun. Siapa kau?" bisiknya. Aku memberinya senyum kecil yang hangat dalam kegelapan, dingin musim dingin. "Hanya seorang gadis yang belajar menyelamatkan orang, dan Anda adalah pasien praktik pertamaku. Jadi Anda harus hidup, jangan merusak rekor saya." Aku mengeluarkan pisau kecil dari sakuku, yang selalu kubawa untuk membela diri saat bekerja sampai larut. Aku menuangkan air hujan ke atas bilahnya untuk membilasnya. Itu bukan alat bedah, hanya pisau buah murahan, tapi hanya itu yang kumiliki. "Kencangkan gigimu," kataku, "dan jangan mati." Pria itu patuh, bukan karena dia ingin hidup, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang melihatnya sebagai manusia yang layak diselamatkan, bukan sebagai bos mafia yang pantas dibunuh. Bilah itu menembus daging. Raditya mengatupkan gigi. Tubuhnya bergetar kesakitan, tapi tak sepatah suara pun keluar dari bibirnya yang sudah tanpa warna. Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Tangan kecilku gemetar, tapi tetap mantap saat aku mengarahkan pisau lebih dalam ke luka. Darah menyembur hangat di jari-jariku yang kedinginan. Aku sudah belajar anatomi dari buku pelajaran. Aku sudah melihat video bedah di perpustakaan universitas. Tapi ini adalah pertama kalinya aku menyentuh luka nyata, merasakan kehidupan mengalir dari tubuh nyata. "Aku menemukan peluru itu," kataku, memaksa suaraku tetap tenang, bahkan saat jantungku berdebar kencang di dadaku. "Anda harus tetap terjaga. Jangan pejamkan mata. Tatap saya." Mata abu-abu Raditya perlahan tertutup. Aku tahu tanda itu. Syok karena kehilangan darah. Jika dia pingsan sekarang, dia mungkin tidak akan bangun lagi. "Hei, dengarkan aku. Ada sesuatu yang harus kulakukan, sesuatu yang harus kuceritakan. Anda tahu mengapa saya ingin jadi perawat?"
Raditya tidak menjawab, tapi matanya sedikit terbuka, menatapku, seolah berpegangan pada suara-suaraku. Demi ibuku. Peluru itu sudah setengah jalan keluar. Darah terus mengalir, tapi aku tidak berhenti. Ibuku menderita kanker stadium lanjut. Dokter bilang dia punya 3 bulan, tapi dia berjuang selama 8 bulan. Anda tahu kenapa? Aku mengeluarkan peluru sepenuhnya, membuangnya ke samping, lalu dengan cepat menekan selembar kain yang dirobek dari jaketku ke luka. Karena ada seorang perawat bernama Ibu Sari. Dia tidak cantik, tidak kaya, tidak istimewa. Tapi setiap malam dia duduk di samping ranjang ibuku, memegang tangannya dan menceritakan segala macam kisah tentang dunia. Dia memberitahu ibuku bahwa dia tidak sendiri, bahwa dia dicintai, bahwa dia berarti bagi seseorang di dunia ini. Suaraku bergetar, tapi tanganku tidak pernah berhenti bekerja. Aku menjahit luka di pinggul dengan jarum dan benang yang selalu kusimpan di saku untuk menambal seragam kerjaku saat robek. Ibuku meninggal saat aku berumur 12 tahun. Malam terakhir dia memegang tanganku dan berkata, "Nak, ada begitu banyak orang menderita di dunia ini. Jika kau bisa meringankan sedikit saja rasa sakit seseorang, bahkan hanya sedikit, maka hidupmu sudah berarti." Aku mengangkat pandangan ke arah Raditya. Mata abu-abunya kini terbuka lebar, tidak lagi meredup. Dia menatapku dengan cahaya aneh yang tidak bisa kujelaskan. "Jadi aku ingin jadi perawat," kataku. Senyum kecil terbentuk bahkan saat mataku berkaca-kaca. Bukan untuk terkenal, bukan untuk kaya, hanya untuk terus melakukan apa yang Ibu Sari lakukan untuk ibuku, agar tidak ada yang harus mati sendirian. Keheningan. Hanya gemericik hujan dan napas berat Raditya. "Kau," dia berhasil berkata, "serak dan lemah. Kau baru 17 tahun, bagaimana kau bisa hidup sendirian sejak usia 12? "Aku masih punya ayah," jawabku. Nada pahit meluncur dalam suaraku. Tapi setelah ibuku meninggal, dia terjerumus ke alkohol. Dia tidak memukulku, tidak meninggalkanku, tapi dia juga tidak benar-benar ada di sini, jadi aku belajar menjaga diriku sendiri. Aku selesai menjahit luka di pinggul dan mulai memeriksa bahu dan paha lagi. "Kau tidak takut?" tanya Raditya. Suaranya sedikit lebih jelas sekarang. Duduk di gang gelap bersama orang asing yang basah kuyup berdarah. Orang-orang yang menembakku bisa kembali kapan saja. Tentu saja aku takut. Aku ketakutan. Aku mengakui. Tapi ibuku juga takut mati, namun dia tetap berjuang. Takut bukan berarti menyerah. Raditya mengamatiku. Mata abu-abunya yang dalam menyimpan sesuatu, yang bahkan dia sendiri tidak mengerti. Selama 27 tahun dia telah belajar bahwa dunia ini adalah tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah, di mana kebaikan adalah kebodohan, di mana mempercayai seseorang berarti menyerahkan pisau agar ditusuk dari belakang. Tapi gadis ini melanggar semua aturan yang dia ketahui. "Kenapa?" dia bertanya lagi, napasnya tipis dan tidak stabil. "Kenapa kau menyelamatkanku? Kau tidak tahu siapa aku. Aku bisa jadi pembunuh. Aku bisa jadi monster terburuk yang pernah kau temui." Aku berhenti, menatap langsung ke matanya. Mata hijauku jernih seperti danau setelah hujan, tanpa sedikit pun ketakutan, tanpa jejak penghakiman. "Mungkin Anda monster," kataku perlahan. "Mungkin Anda telah melakukan hal-hal mengerikan. Aku tidak tahu dan aku tidak bertanya. Tapi ibuku mengajariku satu hal." Dia berkata, "Bahkan orang terburuk di dunia pun pantas mendapatkan kesempatan kedua, karena tidak ada yang lahir sebagai monster. Hidup yang mengubah mereka menjadi satu." Aku memegang tangannya. Kehangatan kecilku meresap ke tubuh Raditya saat dia terus mendingin. "Jadi aku memberimu kesempatan keduamu. Apa yang Anda lakukan dengannya terserah Anda, tapi setidaknya malam ini aku tidak akan membiarkan Anda mati." Raditya menatapku, dan untuk pertama kalinya dalam 27 tahun, matanya menyala dengan sesuatu yang bukan rasa sakit fisik. Pukul 5 pagi, langit Setiabudi mulai memudar dari hitam menjadi abu-abu pucat. Hujan sudah mereda, hanya menyisakan tetesan kecil yang jatuh dari awning ke jalan yang licin dan basah. Raditya pingsan entah kapan. Napasnya kini lebih teratur. Wajahnya yang awalnya pucat pasi kini perlahan kembali berwarna. Aku duduk di sampingnya sepanjang malam, tidak menutup mata sedikit pun. Terus-menerus memeriksa denyut nadinya, lukanya, memastikan dia tidak demam, tidak mengalami infeksi. Aku melihat jam, kelas pukul 7. Aku hanya punya waktu untuk pulang, berganti pakaian, dan lari ke universitas. Jika aku bolos 1 hari lagi, aku akan dikeluarkan dari program beasiswa. Dan jika aku kehilangan beasiswa itu, impianku menjadi perawat akan sirna begitu saja. Aku berdiri,
kakiku kaku, dan mati rasa setelah berjam-jam di lantai dingin. Aku menatap pria yang tidur nyenyak itu. Wajahnya yang bergaris tajam, anehnya damai. Kini setelah rasa sakitnya mereda. Aku tidak tahu siapa dia, tidak tahu apa pekerjaannya. Aku hanya tahu dia akan hidup. Dan itu sudah cukup. Aku mencari kertas dan pena di saku, tapi tidak ada. Aku mengambil sepotong kardus kecil dari tempat sampah terdekat dan menggunakan ujung jari yang basah oleh darah kering dari tanah. Aku menulis beberapa kata. Jangan mati. Hidup lebih berharga dari yang kau kira. Aku meletakkan kardus itu di sampingnya. Lalu aku teringat sesuatu dan mengeluarkan sapu tangan kecil dari sakuku. Kain putih bersulam huruf M biru di sudutnya. Itu adalah hadiah terakhir buatan tangan ibuku sebelum penyakitnya terlalu parah hingga dia tidak bisa lagi memegang jarum dan benang. Aku selalu membawanya sebagai jimat. Tapi malam ini, aku merasa pria ini lebih membutuhkannya daripada aku. Aku meletakkan sapu tangan itu di dadanya, tepat di tempat jantungnya berdetak. Hiduplah dengan baik, bisikku. Kesempatan kedua, ingat, lalu aku berdiri dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Jika aku menoleh ke belakang, mungkin aku tidak akan punya kekuatan untuk pergi. Dan aku tidak bisa tinggal. Aku masih punya hidupku sendiri, sekecil dan sepayah apapun hidup itu. Aku tidak tahu bahwa itu akan menjadi terakhir kalinya aku mengingat malam hujan itu. 3 minggu kemudian, tragedi menimpaku. Ayahku, setelah semalaman minum hingga tak sadarkan diri, bersikeras mengantarku ke universitas. Aku memohon agar dia tidak mengemudi dalam keadaan mabuk, tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia bilang dia adalah ayahku, bahwa dia punya tanggung jawab. Dia bilang dia sudah terlalu sering mengecewakanku dan setidaknya dia ingin melakukan sesuatu yang layak. Mobil melaju di jalan basah dengan kecepatan 100 km/jam, sebuah tikungan tajam, deritan rem, lalu semuanya menjadi gelap. Ayahku meninggal di tempat, dan aku dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan koma yang dalam dengan cedera kepala yang parah. 3 minggu berlalu, aku terbaring tak bergerak di ranjang rumah sakit, dan para dokter tidak yakin apakah aku akan pernah bangun. Tidak ada yang datang menjengukku, tidak ada keluarga atau teman. Aku hanya seorang yatim piatu berusia 17 tahun, sendirian di kamar dingin putih, dijaga tetap hidup oleh mesin-mesin yang acuh tak acuh. Lalu, suatu hari aku membuka mata. Dokter bilang itu sebuah keajaiban. Mereka bilang, aku telah berjuang melawan kematian dan menang. Tapi kemenangan itu ada harganya. Cedera otak telah menghapus 6 bulan terakhir ingatanku. Aku tidak ingat apa-apa sama sekali, tidak malam-malam bekerja di kafe, tidak gang gelap, setia budi, tidak pria yang terbaring dalam genangan darah, tidak mata abu-abu yang sakit dan bersyukur, tidak fakta bahwa aku telah menyelamatkan nyawa seseorang. 6 bulan memori lenyap seolah tidak pernah ada. Aku terbangun dalam rasa sakit karena kehilangan ayahku, dalam kesepian yang begitu mutlak sehingga meninggalkanku kekosongan, ruang kosong yang luas di pikiranku yang tidak bisa kuisi. Aku tidak mengerti mengapa kadang-kadang aku bermimpi tentang hujan, bermimpi tentang darah, bermimpi tentang mata abu-abu yang menatapku seolah aku adalah satu-satunya cahaya yang tersisa dalam kegelapan. Aku tidak mengerti mengapa aku selalu merasa telah kehilangan sesuatu yang penting, sesuatu yang tidak bisa kuungkapkan namanya. Dan pria di gang gelap itu, ketika dia bangun pukul 8 pagi hari itu, gadis itu sudah pergi. Yang tersisa hanyalah potongan kardus, kata-kata yang ditulis dengan canggung dengan darah kering, dan sapu tangan putih bersulam huruf M biru. Dia mendekap sapu tangan itu ke dadanya dan bersumpah akan menemukannya. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, tidak peduli berapa biayanya. Dia tidak tahu bahwa gadis itu sudah melupakannya sama sekali. 10 tahun adalah waktu yang lama. Cukup lama bagi seorang anak untuk tumbuh dewasa. Cukup lama bagi sebuah kerajaan untuk bangkit dari abu. Dan cukup lama bagi seorang pria untuk terobsesi pada bayangan seorang wanita yang hanya dia kenal selama beberapa jam. Raditya Bhaskara bukan lagi pria yang terkapar berdarah di gang gelap Setiabudi. 10 tahun setelah malam naas itu, dia telah menjadi nama yang membuat dunia hitam Jakarta gemetar, bos mafia paling kuat di ibu kota, pria yang mengendalikan segalanya, mulai dari pelabuhan hingga kasino, dari properti hingga jenis transaksi yang tidak pernah tersentuh sinar matahari. Imperiumnya membentang di seluruh Indonesia dengan ribuan orang di bawah komandonya dan kekayaan yang tak terhitung. Namun di kantor mewah di lantai, atas sebuah gedung pencakar langit di Jalan Sudirman, di dalam brankas yang lebih terlindungi dari gudang emas manapun, hanya ada satu benda, sebuah sapu tangan putih bersulam huruf M biru. Budi,
Tangan kanan Raditya selama 15 tahun, berdiri di depan meja bos dengan setumpuk dokumen tebal di tangan. Wajah pria 42 tahun itu tampak lelah dan tegang saat dia meletakkan halaman-halaman itu. "Bos, ini laporan terakhir," kata Budi ragu-ragu. "Kami sudah memeriksa lebih dari 2.000 wanita yang namanya dimulai dengan huruf M dalam rentang usia yang benar di Setiabudi dan area sekitarnya." Nihil. Raditya tidak melihat laporan itu. Dia menatap keluar jendela, mata abu-abunya yang dalam terpaku pada sesuatu yang jauh, seolah mencari sesuatu yang tidak terlihat. Terus cari, suaranya dingin dan tanpa emosi. "Bos, kita sudah mencari selama 10 tahun. Budi menghela napas perlahan. "Kami sudah menghabiskan lebih dari 75 miliar rupiah. Mempekerjakan lebih dari 300 orang, memeriksa semua rumah sakit, semua sekolah keperawatan, semua klinik di 5 provinsi. Tidak ada apa-apa, tidak ada jejak." Raditya berbalik, dan tatapan abu-abunya yang sedingin es tampak menembus Budi. "Jadi, apa yang ingin kau katakan?" Budi menelan ludah dengan susah payah. Dia tahu kata-kata berikutnya bisa merenggut nyawanya. Tapi sebagai orang paling setia di sisi Raditya, dia merasa punya kewajiban untuk berbicara. "Bos, mungkin dia sudah meninggal," kata Budi merendahkan suaranya. 10 tahun tanpa satu pun petunjuk, tidak ada catatan perawat yang cocok. Tidak ada yang mengingat gadis yang sesuai dengan deskripsi. Atau dia masih hidup? Suara Raditya memotongnya, dingin dan mutlak, tidak memberi ruang untuk diskusi. "Bos, aku bisa merasakannya." Raditya mendekati brankas, membukanya, dan mengeluarkan sapu tangan yang menguning karena waktu. Dia mengangkatnya, jari-jarinya menyentuh huruf M yang disulam. Dia masih hidup. "Aku tidak bisa menjelaskannya, tapi aku tahu di suatu tempat dia hidup, dan aku akan menemukannya." Budi terdiam. Dia sudah bersama Raditya, sejak Raditya hanyalah seorang preman rendahan. Dia telah melihatnya mendaki semua tangga kekuasaan melalui kekejaman dan kelicikan. Dia telah melihat Raditya membunuh tanpa ragu, membuat keputusan yang begitu dingin hingga menakutkan. Tapi ketika topiknya beralih ke gadis dari gang gelap, Raditya menjadi orang yang sama sekali berbeda, lebih lembut, lebih manusiawi, seolah dia adalah satu-satunya bagian dari jiwanya yang selamat. "Dia menyelamatkanku saat seluruh dunia membiarkanku mati," kata Raditya merendahkan suaranya, seolah berbicara pada dirinya sendiri daripada pada Budi. "Dia tidak tahu siapa aku. Dia tidak meminta apa-apa. Dia hanya menyelamatkanku dan mengatakan bahwa bahkan orang jahat pun pantas mendapatkan kesempatan kedua." Dia menyelipkan sapu tangan itu ke saku dalam jasnya, tepat di atas jantungnya. "Selama 10 tahun terakhir, aku telah mencoba hidup dengan cara yang pantas mendapatkan kesempatan kedua itu. Aku membangun kerajaan ini bukan hanya demi kekuasaan atau uang. Aku membangunnya agar ketika aku menemukannya, aku punya kekuatan yang cukup untuk melindunginya dari apapun di dunia ini." Budi menatap bosnya, dan rasa hormat yang aneh muncul di dadanya. Seluruh dunia hitam percaya bahwa Raditya Bhaskara adalah pria tanpa hati. Mereka tidak tahu bahwa hatinya telah diberikan kepada seorang gadis 17 tahun 10 tahun yang lalu dan tidak pernah dikembalikan. "Naikkan anggaran pencarian," perintah Raditya, suaranya kembali dingin seperti biasa. "Perluas cakupan ke seluruh semenanjung, dan kali ini fokus pada kasus kecelakaan, orang hilang, orang yang mengubah identitas mereka." "Siap, bos." Budi berbalik dan pergi. Ketika pintu tertutup, Raditya sendirian di ruangan yang luas itu. Tangannya masih mengepal di dadanya tempat sapu tangan itu berada. "Aku akan menemukanmu," bisiknya. "Meskipun itu membutuhkan 10 tahun lagi, meskipun aku harus membakar seluruh dunia ini." Dan malam itu, di pesta keluarga Wiratama, 10 tahun pencarian akhirnya berakhir bukan dengan laporan atau petunjuk, melainkan dengan mata hijau yang bergetar di tengah kerumunan mewah, dipermalukan oleh orang-orang yang tidak pantas bernapas di udara yang sama dengannya. Sementara Raditya Bhaskara membangun kerajaan dari kegelapan. "Aku, Maria Nareswari, berjuang untuk hidupku dengan caraku sendiri, tanpa senjata, tanpa kekuasaan, hanya dengan tangan yang kapalan dan kemauan yang menolak untuk menyerah. Setelah kecelakaan itu, aku terbangun di rumah sakit dengan 2 kebenaran brutal. Ayahku telah meninggal, dan aku sepenuhnya sendirian di dunia ini. 17 tahun tanpa keluarga, tanpa uang, tanpa ingatan, 6 bulan terakhir. Para dokter bilang aku beruntung masih hidup, tapi aku tidak merasa beruntung. Aku merasa seperti perahu kecil yang dilempar ke tengah samudra dalam badai, tanpa tahu di mana pantai, tanpa tahu kemana harus berenang. Tapi aku tidak tenggelam.
Aku menolak untuk tenggelam. Tahun-tahun berikutnya berubah menjadi rentang kerja dan belajar yang tak berujung. Siang hari aku membersihkan kamar di sebuah hotel kecil. Malam hari aku belajar keperawatan di program pelatihan vokasi. Aku tidur rata-rata 4 jam semalam. Aku makan makanan termurah yang kutemukan. Aku tinggal di studio kecil tempat sewa menelan hampir semua penghasilanku. Ada malam-malam di mana aku menangis sendirian dalam kegelapan, tidak mengerti mengapa aku harus menanggung semuanya. Ada saat-saat aku ingin menyerah, membiarkan diriku pergi, membiarkan hidup membawaku kemanapun. Tapi setiap kali aku hampir roboh, aku mengingat ibuku. Aku mengingat apa yang ibuku ajarkan kepadaku tentang meringankan penderitaan orang lain. Aku mengingat impianku menjadi perawat yang sudah kumiliki sejak kecil, dan aku bangkit dan terus berjalan dan terus berjuang. 6 tahun setelah kecelakaan, aku yang berusia 23 tahun akhirnya lulus dan menjadi perawat berlisensi. Aku diterima di RS Cipto Mangunkusumo, salah satu rumah sakit terbesar di Jakarta. Gajinya tidak tinggi, pekerjaannya melelahkan. Tapi setiap hari aku masuk ke gedung itu, aku merasa hidup dengan tujuan. Setiap pasien yang kurawat, setiap senyuman yang kubantu pulih, setiap air mata yang kuhapus membuatku merasa bahwa hidupku berarti. Dan kemudian muncul Satria Wiratama. Itu sore biasa. Aku sedang bertugas di unit gawat darurat ketika sebuah ambulans membawa seorang pria yang terluka dalam kecelakaan berkuda. Satria Wiratama, 30 tahun, pewaris grup Wiratama, salah satu keluarga terkaya di Jakarta. Lukanya tidak serius, hanya pergelangan tangan patah dan beberapa goresan, tapi dia berteriak seolah sekarat, menuntut perhatian seperti anak manja. Aku adalah perawat yang ditugaskan kepadanya. Aku tetap tenang, profesional, tidak terpengaruh oleh uang atau status pasien. Ketika Satria berteriak dan menuntut untuk bertemu kepala departemen, aku memberitahunya dengan lembut tapi tegas untuk diam agar aku bisa melakukan pekerjaanku. Ketika dia menuntut kamar VIP, aku memberitahunya bahwa semua pasien diperlakukan sama di rumah sakit ini. Satria menatapku seolah dia tidak pernah bertemu orang seperti aku, dan mungkin memang dia belum pernah. Sepanjang hidupnya, Satria Wiratama dikelilingi oleh para penjilat, pemburu harta, wanita yang hanya menginginkan status dan kekayaannya. Tapi perawat kecil ini menatapnya dengan cara yang sama, seperti dia menatap pasien lain tidak lebih, tidak kurang. Dan itu membangkitkan rasa ingin tahu Satria. Rasa ingin tahu berubah menjadi minat. Minat berubah menjadi pengejaran. 6 bulan. Satria mengejarku selama 6 bulan. Bunga segar dikirim ke rumah sakit setiap hari. Makan malam di restoran mewah yang tidak pernah berani kuimpikan. Kata-kata manis yang menetes seperti madu. Janji-janji masa depan yang cerah. Kau terlalu lama sendirian, kata Satria suatu malam, menggenggam tanganku di bawah cahaya lilin yang terang. Biarkan aku menebusnya, biarkan aku memberimu keluarga, kau tidak akan pernah sendirian lagi. Keluarga, kata itu menghantam hatiku yang haus, seperti pisau. Aku sudah terlalu lama sendirian 10 tahun tanpa siapapun. 10 tahun berjuang sendiri melawan hidup. 10 tahun merindukan bahu untuk bersandar, lengan untuk memelukku, seseorang untuk kusebut rumah. Dan Satria, tepat di depanku menjanjikan semuanya. Aku tidak bodoh. Aku tahu Satria kaya dan aku miskin. Aku tahu dia berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Aku tahu ada 1000 alasan untuk ragu. Tapi hatiku lelah dengan kesendirian. Hatiku ingin percaya. Hatiku perlu percaya. Dan aku percaya. Setahun kemudian aku menjadi Nyonya Satria Wiratama dalam pernikahan kecil yang keluarga Wiratama terima hanya dengan enggan. Aku memasuki dunia kekayaan dan kekuasaan, percaya bahwa aku akhirnya menemukan pelabuhan yang aman. Aku tidak tahu bahwa aku baru saja memasuki neraka. Di sini aku harus berhenti sejenak. Semua ini dan situasi dengan Carlos, dengan keluarganya sebenarnya benar-benar tidak masuk akal. Maksudku, pikirkan. Aku, seorang perawat yang sudah membunuh diri bekerja, tiba-tiba di dunia kemewahan yang memandang rendah diriku. Bagaimana aku bisa begitu buta? Di lingkungan asalku, kami akan berkata, gadis itu tidak punya masa depan di sana. Tapi kurasa keputusasaan adalah tabir yang tebal. Itu membuatmu melihat apa yang ingin kau lihat, bukan apa adanya. Ironisnya, bahkan sekarang setelah semua yang terjadi, aku masih kesulitan memahami besarnya kekejaman mereka. Itu begitu nyata, dan pada saat yang sama begitu surrealis. Tapi rasa sakitnya, rasa sakit itu selalu nyata. Kebenaran tentang pernikahanku lebih kejam dari mimpi buruk apapun yang pernah kubayangkan.
Itu dimulai suatu malam di klub golf elit, di mana Satria Wiratama dan teman-teman miliardernya duduk minum dan bertaruh hal-hal yang orang biasa tidak akan pernah berani pikirkan. 500 juta rupiah. Dion Wibowo, putra seorang taipan real estate, membanting gelasnya ke meja dengan bunyi nyaring. 500 juta rupiah untuk siapapun yang menikahi perawat miskin tercantik di RS Cipto Mangunkusumo dalam setahun. Satria tertawa mengejek, renyah seperti madu. Tidak hanya menikahinya, tambah Dion, matanya berkilat jahat. Kau harus membuatnya jatuh cinta gila-gilaan. Kau harus membuatnya percaya bahwa kau benar-benar mencintainya. Lalu, setelah setahun, kita akan lihat bagaimana reaksinya saat dia tahu kebenarannya. Dan Satria memenangkan taruhan itu 75 miliar rupiah adalah harga 3 tahun hidupku. Itu adalah nilai kepercayaan, cinta, harapan yang telah kuletakkan pada pria yang kusebut suamiku. Tapi aku tidak tahu. Aku memasuki rumah besar Wiratama dengan hati penuh harapan, percaya bahwa hidupku akhirnya berbalik halaman. Aku salah besar. Sejak hari pertama, Nyonya Widjaja memastikan aku memahami tempatku di keluarga ini. Dia adalah janda patriark Wiratama sebelumnya, wanita yang mengendalikan kerajaan dari balik bayangan dengan tangan besi yang terbungkus beludru, dan di matanya, aku tidak lebih dari seekor kecoa yang menyelinap ke istana. Putraku bisa menikahi siapa saja, kata Nyonya Widjaja pada makan malam pertama itu. Tatapan dinginnya menyapu gaunku yang sederhana. Putri seorang pejabat tinggi, cucu seorang anggota DPR, seorang wanita muda dari keluarga terhormat manapun di timur, dan dia memilihmu, seorang perawat. Kata perawat diludahkan seperti hinaan. Aku mencintai Satria, kataku lembut, berusaha menjaga suaraku tenang. Dan aku akan berusaha menjadi istri yang pantas baginya. Nyonya Widjaja tertawa singkat, tajam seperti pisau cukur. Pantas? Kau tidak akan pernah pantas. Meskipun kau menghabiskan seluruh hidupmu mencoba, kau tidak akan pernah punya hak untuk berada di rumah ini. Dan dia membuktikannya setiap hari. Setiap makan menjadi pelajaran tentang kegagalanku. Aku memegang garpu dengan salah. Aku memilih gaun yang salah. Aku terlalu banyak bicara. Aku terlalu lama diam. Aku tidak cukup pintar untuk memahami percakapan tentang politik dan ekonomi. Aku tidak cukup halus untuk masuk ke masyarakat kelas atas. Semua yang kulakukan salah. Semua yang kukatakan bodoh. Segalanya tentang diriku tidak layak. Carlos tidak melindungiku. Dia duduk di sana sementara ibunya menghancurkanku sedikit demi sedikit. Dan kadang-kadang dia bahkan tertawa seolah itu lelucon yang tidak berbahaya. Dan perlahan-lahan aku mulai mengerti bahwa pria manis yang mengejarku selama 6 bulan itu telah pergi. Yang ada di tempatnya adalah seseorang yang dingin dan acuh tak acuh. Menatapku dengan cara yang sama seperti orang melihat benda dekoratif yang sudah ketinggalan zaman. Kemudian Kinanti muncul. 18 bulan setelah pernikahan, Satria membawa pulang wanita baru. 28 tahun, cantik dan dingin seperti balok es, dengan mata koklat tajam dan senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Kinanti diperkenalkan sebagai asisten pribadi baru Satria, bertanggung jawab atas media dan hubungan eksternal. Aku tidak bodoh. Aku melihat bagaimana tangan Kinanti berlama-lama di bahu Satria lebih dari yang seharusnya. Aku melihat tatapan yang mereka tukarkan ketika mereka pikir tidak ada yang melihat. Aku mencium parfum asing di baju suamiku setiap kali dia pulang larut malam. Aku melihat pesan-pesan tengah malam di ponselnya yang selalu dihapus Satria dengan tergesa-gesa. Tapi aku tetap diam. Aku tetap diam karena aku tidak ingin mengakui bahwa aku salah. Aku tetap diam karena aku tidak ingin kembali ke kesendirian yang telah kuperjuangkan selama 10 tahun untuk melarikan diri. Aku tetap diam karena masih ada sedikit bagian dari hatiku yang percaya bahwa Satria akan berubah, bahwa cinta bisa memperbaiki segalanya. Dan ketika aku tahu aku hamil, aku semakin diam demi bayi itu, demi harapan rapuh bahwa seorang anak akan membuat Satria kembali kepadaku. Tapi kebenarannya jauh lebih brutal. Siapa yang memberimu izin untuk hamil? Satria meraung ketika aku memberinya kabar baik. Aku tidak ingin punya anak denganmu. Aku tidak pernah menginginkannya. Nyonya Widjaja lebih buruk. Singkirkan dia. Kita tidak butuh anak dengan darahmu di keluarga Wiratama. Tapi aku menolak. Anak dalam kandunganku adalah satu-satunya hal yang benar-benar kumiliki. Satu-satunya hal yang akan mencintaiku tanpa syarat. Satu-satunya alasan aku bisa terus bertahan. Dan aku bertahan. 7 bulan sendirian di dalam rumah yang penuh permusuhan. Dengan suami yang setiap hari semakin dingin dan kekasih yang setiap hari semakin tidak tahu malu,
sampai malam gala ulang tahun ke-50 grup Wiratama Malam ketika semuanya akhirnya runtuh sepenuhnya. Kadang, saat aku tidak bisa tidur, aku teringat ibuku. Cara dia selalu berkata, jangan percaya siapapun yang terdengar terlalu bagus. Dia merujuk pada penjual di pasar, tapi sekarang aku memahaminya dengan cara lain. Rumah besar itu, janji-janji itu semuanya terdengar terlalu bagus, terlalu sempurna, dan yang sempurna itu tidak ada. Aku telah belajar itu dengan pukulan keras. Di sudut paling gelap aula besar itu, Raditya Bhaskara berdiri tak bergerak seperti patung batu. Whisky di tangannya sudah mendingin jauh sebelumnya, tapi dia tidak menyadarinya. Mata abu-abunya yang dalam tidak pernah meninggalkan wanita yang berdiri sendirian di tengah kerumunan mewah itu. Hamil 7 bulan, dengan gaun hitam tua yang tampak seperti noda tinta berdarah di lautan sutra dan satin. 10 tahun pencarian. Dan dia ada di sana, kurang dari 20 meter darinya. Tapi Raditya tidak terburu-buru. Dia sudah menunggu 10 tahun. Dia bisa menunggu beberapa menit lagi untuk memahami dengan tepat apa yang sedang terjadi. Dan apa yang dia lihat membuat darah mendidih di nadinya. Detik demi detik, di atas panggung, Kinanti maju ke depan dengan senyum yang begitu cerah sehingga menyakitkan untuk dilihat. Gaun merahnya yang memukau tampak seperti api dari neraka itu sendiri, kontras brutal dengan keberadaanku yang lusuh dan kosong di bawah. Bisakah saya mendapatkan perhatian semua? Suara Kinanti bergema melalui mikrofon, manis dan penuh percaya diri. Pada malam ulang tahun yang sangat istimewa ini untuk keluarga Wiratama, saya punya pengumuman yang sangat penting. Dia mengulurkan tangan dan Satria Wiratama naik ke panggung, melingkarkan lengannya di pinggang Kinanti dengan kealamian seseorang yang sudah melakukannya 100 kali. Carlos dan saya resmi bertunangan. Kinanti mengumumkan, suaranya syarat kemenangan. Dan kami akan merayakan pernikahan kami musim semi tahun depan. Tepuk tangan meledak seperti guntur. 400 orang bertepuk tangan dan bersorak dalam perayaan, seolah mereka tidak tahu bahwa Satria Wiratama masih memiliki istri sah. Atau mungkin mereka tahu dan tidak peduli. Di dunia orang kaya dan berkuasa, moralitas hanyalah konsep yang samar, sesuatu yang bisa dikesampingkan ketika tidak nyaman. Aku membeku di tengah kerumunan yang bersorak. Aku tidak bisa percaya apa yang kudengar. Tunangan. Satria bertunangan dengan Kinanti sementara aku masih istrinya yang sah, sementara aku mengandung anaknya. Sesuatu di dalam diriku hancur, bukan hatiku, karena hatiku sudah retak sejak lama. Itu adalah dayaku. 3 tahun menelan air mata dalam diam, 3 tahun meyakinkan diri sendiri bahwa segalanya akan membaik, 3 tahun berharap pada pria yang tidak layak semenit pun harapan. Aku tidak ingin terus diam lagi. Tidak. Suaraku bergema, bergetar, tapi jelas. Aku melangkah maju, dan kerumunan menyingkir, seolah menghindari sesuatu yang kotor. Kalian tidak bisa melakukan ini. Satria masih suamiku. Aku mengandung anaknya. Keheningan menyelimuti aula. 400 pasang mata tertuju padaku. Beberapa penasaran, beberapa meremehkan, tapi tidak satu pun dengan belas kasihan. Kinanti tertawa dingin, tajam seperti pecahan kaca. Dia turun dari panggung dan berjalan lurus ke arahku dengan udara kemenangan seseorang yang sudah tahu dia menang. Anak Satria. Kinanti mengangkat alis, suaranya cukup keras untuk didengar seluruh aula. Siapa yang tahu anak siapa itu? Seorang perawat yang bekerja di rumah sakit yang penuh pria. Siapa yang tahu dengan berapa banyak orang kau sudah tidur? Kekikikan berdesir di antara kerumunan. Aku merasa seolah aku sedang dilucuti di jalan, terpapar di bawah ratusan mata yang bersuka cita. Itu anak Satria, kataku. Suaraku bergetar, tapi tegas. Aku tidak pernah mengkhianatinya. Tidak pernah. Oh, tentu saja kau akan mengatakan itu. Kinanti melambaikan tangannya. Tapi Satria dan aku sudah mengatur tes DNA prenatal. Dan percayalah, sayang, jika bayi itu bukan anak Satria, kami akan mengusirmu lebih cepat dari yang kau bayangkan. Tes DNA. Mereka sudah merencanakan semuanya. Mereka sudah bersiap untuk mengusirku dari kehidupan Satria sejak lama. Aku berbalik menatap Satria. Suami yang sudah kudampingi selama 3 tahun, pria yang pernah kupercaya akan memberiku keluarga. Dia berada di atas panggung menatapku dengan mata sedingin es, seolah aku tidak lebih dari serangga yang mengganggu. Satria, aku mengucapkan namanya, suaraku berubah menjadi permohonan. Lihat aku istrimu. Aku mengandung anakmu. 3 tahun aku menanggung semuanya untukmu. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Satria turun dari panggung. Untuk sesaat. Aku pikir dia mungkin akan memelukku. Dia mungkin akan memberitahuku bahwa semuanya adalah lelucon kejam,
Tapi dia hanya mendekat, membungkuk dan berbisik di telingaku dengan suara sedingin es. Dengar, tanda tangani surat cerai, ambil uangnya, dan menghilang. Berhenti membuat keributan. Aku mundur selangkah seolah ditampar. Aku menatap mata Satria, mencoba menemukan sedikit pun jejak pria yang mengejarku selama 6 bulan, yang telah berjanji bahwa aku tidak akan pernah sendirian lagi. Tapi tidak ada apa-apa, hanya kekosongan dan penghinaan. Mengapa? Tanyaku. Suaraku nyaris tidak terdengar. Mengapa kau menikahiku jika engkau tidak pernah mencintaiku? Satria tidak menjawab. Dia hanya membalikkan punggungnya dan kembali ke Kinanti seolah aku tidak pernah ada. Dan di sudut paling gelap aula besar itu, jari-jari Raditya Baskara mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya berderak. Aku berdiri di tengah aula yang bersinar itu dan merasa seolah aku sedang sekarat di dalam. 400 tatapan mengikutiku, syarat dengan segala macam perasaan dari rasa ingin tahu hingga penghinaan, dari kegembiraan yang kejam hingga belas kasihan palsu. Tapi tidak satu orang pun maju untuk melindungiku. Tidak satu orang pun berbicara. Aku benar-benar sendirian di lautan orang asing, seperti 10 tahun sebelumnya, ketika aku terbangun di rumah sakit dan menyadari bahwa aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Tapi kali ini berbeda. Kali ini aku punya anak yang tumbuh di dalam diriku. Dan demi anak itu, aku tidak akan membiarkan diriku dipermalukan sedetik pun lagi. Aku mengangkat daguku, tidak menangis, tidak memohon. Aku hanya berbalik dan pergi. Setiap langkah pelan tapi mantap, menuju tangga yang mengarah ke pintu utama. Aku akan meninggalkan tempat ini, meninggalkan neraka pernikahan ini, membesarkan anakku sendirian jika perlu. Aku sudah melakukannya sekali, dan aku bisa melakukannya lagi. Tapi Kinanti tidak berniat membiarkanku pergi dengan damai. Belum, sayang. Suara melengking itu memotongku dari belakang. Sepatu hak tinggi berbunyi nyaring di marmer saat Kinanti mengejarku. Gaun merahnya berdesir seperti api neraka. Aku tidak berbalik. Aku terus berjalan. Sudah di kaki tangga yang menurun ke lantai dasar. 7 anak tangga marmer putih, dipoles dan berkilau di bawah lampu kristal. Kau lupa ini. Kinanti meraih lenganku dan menarik begitu kuat sehingga aku hampir kehilangan keseimbangan. Sebelum aku sempat bereaksi, Kinanti menarik cincin kawinku dari jariku dan merenggutnya. Cincin yang Satria pasang di tanganku pada hari pernikahan kami. Cincin yang masih kusimpan sebagai simbol terakhir harapan yang sudah mati. Benda murahan ini tidak pantas berada di tanganmu, ejek Kinanti sambil melempar cincin itu ke lantai. Cincin itu menggelinding di marmer dengan suara berkilau dan berdenting di keheningan mendadak aula. Seperti dirimu, murahan, dan kau tidak pantas di sini. Lepaskan aku, kataku. Suaraku bergetar, tapi memaksa diri untuk tetap teguh. Aku akan pergi. Oh, kau akan pergi. Kinanti memiringkan kepalanya, senyumnya beracun seperti gigitan ular. Tapi atas dasar syaratku. Dan kemudian Kinanti mendorong. Bukan dorongan kuat, hanya dorongan kecil yang biasa di bahuku. Tapi bagi wanita hamil 7 bulan, berdiri di puncak tangga dengan sepatu hak murah dan gaun panjang yang melilit kakinya, dorongan ringan itu sudah cukup untuk mengubah segalanya. Aku kehilangan keseimbangan. Aku mencoba berpegangan pada pegangan tangga, tapi sudah terlambat. Tubuhku condong ke depan, dan kemudian aku jatuh. 1 anak tangga, 2 anak tangga, 3. Aku mencoba meringkuk, kedua lengan mendekap perutku untuk melindungi bayiku. 4 anak tangga. 5. Rasa sakit yang brutal. Bahuku membentur tepi anak tangga, lututku menghantam marmer yang sekeras besi. 6 anak tangga. 7. Aku terbaring tak bergerak di kaki tangga. Gaun hitamku robek, memperlihatkan lutut yang memar dan berdarah. Pergelangan tanganku menekuk pada sudut yang tidak wajar. Dan di antara kakiku, bercak merah gelap perlahan menyebar di atas batu putih. Darah. 400 orang membeku seperti patung. Tidak ada yang berlari membantu. Tidak ada yang memanggil ambulans. Mereka hanya berdiri di sana, sampahnya di tangan, menatap wanita hamil yang terbaring dalam genangan darah seolah itu adalah drama yang sangat menghibur. Sepatu hak tinggi yang kukenal mendekat. Nyonya Wijaja melangkah maju, wajahnya datar dan dingin, tanpa sedikit pun emosi. Dia menatapku seperti melihat noda di karpet mahal. Bawa dia lewat pintu belakang. Perintah Nyonya Wijaja kepada para penjaga keamanan. Suaranya tenang seolah menyuruh mereka membuang sampah. Jangan panggil ambulans. Jangan sampai pers melihat apapun. Bersihkan darahnya dan lanjutkan pesta. 2 penjaga bergerak, mengulurkan tangan untuk meraih lenganku dan menyeretku. Aku mencoba mengangkat kepalaku, mencari Satria di atas panggung.
Mataku tidak lagi memohon, hanya berisi kekecewaan tak terhingga dan pertanyaan diam. Kau melihat semuanya. Benarkah kau akan membiarkan mereka melakukan ini padaku? Satria melihat. Satria melihat istrinya terkapar berdarah. Dia melihat bahwa anaknya mungkin dalam bahaya. Dan Satria mengalihkan wajahnya, melingkarkan lengannya di pinggang Kinanti, seolah tidak terjadi apa-apa. Di sudut paling gelap aula, Raditya Bhaskara tetap tak bergerak. Kepalan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Rahangnya terkatup, otot-otot wajahnya bergetar menahan amarah yang mendidih di nadinya. 10 tahun yang lalu, dia telah menyelamatkannya saat dia terkapar berdarah. Sekarang dia terkapar berdarah, dan tidak ada yang bahkan mencoba menyelamatkannya. Dia tidak akan membiarkannya. Budi. Suara Raditya terdengar dingin dan mematikan. Ubah rencana. Raditya Bhaskara keluar dari bayangan. Setiap langkahnya bergema di marmer seperti jenderang perang, mantap, disengaja, dan mengancam. Kerumunan secara naluriah menyingkir seperti laut merah di hadapan Musa. Tidak ada yang berani menghalangi jalan pria dengan mata abu-abu sedingin es dan kehadiran seorang raja memasuki medan perang. 2 penjaga keamanan Wiratama, yang beberapa menit sebelumnya bersemangat menyeretku, membeku di tengah gerakan. Mereka mengenali pria yang mendekat. Siapa di dunia hitam Jakarta yang tidak mengenal wajah itu? Raditya Bhaskara, bos mafia, yang membuat seluruh kota takut untuk bernapas terlalu keras. Pria yang bahkan polisi pun memperlakukannya dengan hati-hati. Lepaskan dia. Suara Raditya tidak keras, tapi membawa beban hukuman mati. Para penjaga langsung melepaskanku dan mundur, seolah mereka menyentuh api. Insting bertahan hidup lebih kuat daripada kesetiaan pada nama Wiratama. Mereka tahu jika mereka menentang Raditya Bhaskara, mereka tidak akan hidup untuk melihat matahari esok hari. Raditya berlutut di sampingku. Dengan lembut dia menyelipkan tangan di bawah kepalaku, yang lain menopang punggungku. Aku mendongak, mata hijau buram karena rasa sakit dan kelelahan, tapi cukup jelas untuk mengenali orang asing yang memegangku. "Tuan, siapa Anda?" bisikku. Raditya tidak menjawab. Dia hanya mengangkatku dengan hati-hati, menggendongku dalam pelukannya seolah aku adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Aku begitu ringan hingga dadanya terasa sakit. Hamil 7 bulan dan aku kurus seperti daun kering. Apa yang telah mereka lakukan padanya selama 3 tahun? "Budi," kata Raditya, suaranya tegas, tapi syarat amarah yang siap meledak. "Panggil ambulans segera. Rumah sakit terbaik, dokter terbaik." "Siap, bos." Budi segera mengeluarkan ponselnya. "Tunggu," suara Satria Wiratama memotong. Dia berlari turun dari panggung, wajahnya memerah karena amarah dan mungkin panik. "Siapa kau? Kau tidak punya hak menyentuh istriku." Raditya berbalik. Mata abu-abunya sedingin musim dingin terpaku pada Satria. Satria berhenti seketika seolah menabrak dinding tak terlihat. "Istri," Raditya mengulangi kata itu, meneteskan kepahitan yang menusuk dalam. "Istri yang kau biarkan kekasihmu sebut sampah di depan 400 orang. Istri yang kau biarkan kekasihmu dorong dari tangga saat hamil 7 bulan. Istri yang akan kau seret keluar melalui pintu belakang seperti anjing jalanan." Satria membuka mulutnya mencoba bicara, tapi tidak ada kata yang keluar. Dia menatap Raditya, padaku dalam pelukan orang asing itu, lalu pada darah yang terus menyebar di atas marmer putih. Dia istri sahku. Satria memaksa diri untuk pulih, mencoba terdengar berwibawa, tapi suaranya bergetar. "Kau tidak punya hak membawanya pergi, secara hukum." Raditya tertawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kau ingin bicara soal hukum? Kalau begitu, biar ku bicarakan soal hukum. Mendorong wanita hamil dari tangga adalah penyerangan berat. Memerintahkan untuk tidak memanggil ambulans untuk korban yang kehabisan darah adalah penolakan bantuan. Dan jika terjadi sesuatu pada anak di dalam dirinya, itu menjadi pembunuhan." Wajah Satria memucat. Dia menoleh ke Kinanti, ke ibunya, mencari dukungan. Tapi Kinanti sudah mundur, menyelinap di antara kerumunan, dan Nyonya Wijaja tetap kaku. Wajahnya untuk pertama kalinya kehilangan kesombongan biasanya. "Siapa kau?" tanya Satria lagi. Suaranya tidak lagi sombong, hanya bergetar. "Mengapa kau ikut campur dalam urusan keluargaku?" Raditya melangkah maju 1 langkah. Aku masih menempel di dadanya. Dia berdiri tepat di depan Satria, hampir 1 kepala lebih tinggi. Tatapan abu-abunya yang dalam menatapnya seolah Satria adalah serangga. "Aku adalah pria yang akan membuatmu menyesali setiap tetes air mata yang dia tumpahkan di rumah itu," kata Raditya perlahan.
Setiap kata jatuh seperti peluru yang ditembakkan langsung ke tubuh Satria. Aku adalah pria yang akan membuatmu membayar untuk setiap memar di kulitnya, setiap penghinaan yang kau dan keluargamu timpakan padanya selama 3 tahun terakhir. Dia memiringkan kepalanya, dan senyum di mulutnya lebih dingin dari apapun di ruangan itu. Dan kau ingin tahu siapa aku? Kau akan segera tahu. Tapi saat ini, hanya ada satu hal yang harus kau pahami. Raditya melewati Satria tanpa melirik lagi. Kau tidak pantas menyebutnya istrimu. Kau bahkan tidak pantas melihatnya. Raungan sirene ambulans terdengar di kejauhan, menembus aula, ketegangan yang menyesakkan. Raditya berjalan lurus menuju pintu utama. Aku masih dalam pelukannya, mataku terpejam sekarang karena kelelahan. 400 orang membeku. Tidak ada yang berani bernapas terlalu keras, mengamati punggung pria yang membawa pergi wanita yang baru saja mereka lihat dipermalukan dan terluka. Dan di dalam Raditya membara api-api pencarian 10 tahun. Api hutang budi yang tidak akan pernah bisa terbayar lunas. Dan api amarah yang akan membakar setiap orang yang berani melukai malaikatnya. Cahaya putih rumah sakit menyakiti mataku saat aku perlahan membukanya. Aku tidak tahu berapa lama aku tidak sadarkan diri. Hanya ingatan kabur tentang sirene ambulans, tangan lembut yang mengangkatku ke berangkar, dan mata abu-abu yang dalam dari orang asing yang menatapku dengan perasaan yang tidak bisa kuungkapkan namanya. Tanganku terbang ke perutku. Bayiku. Bayi itu selamat. Suara hangat dan berat datang dari kursi di samping tempat tidurku. Dokter bilang, kau sangat beruntung. Pergelangan tanganmu patah dan ada beberapa memar, tapi bayinya tidak terpengaruh. Aku menoleh. Pria dari pesta itu duduk di kursi di samping ranjang rumah sakitku, masih dengan setelan hitamnya. Tapi dasinya sudah longgar, dan lengan bajunya digulung sampai siku. Dia tampak sudah duduk di sana sejak lama. Aku mencoba duduk, tapi rasa sakit di pergelangan tanganku yang berbalut gips membuatku mengerang. Anda yang menyelamatkanku di pesta. Ya, mengapa? Pertanyaan itu keluar sebelum aku bisa menahannya. Anda tidak kenal saya. Saya tidak kenal Anda. Mengapa Anda membantu saya? Raditya tidak segera menjawab. Dia merogoh saku dalam jasnya dan mengeluarkan sesuatu yang kecil, terlipat rapi. Dia membukanya dan meletakkannya di meja di samping tempat tidurku. Sebuah sapu tangan putih yang menguning karena waktu. Di sudutnya huruf M disulam dengan benang biru. Aku menatap sapu tangan itu. Jantungku seolah melewatkan satu denyutan. Itu sapu tangan. Aku mengulurkan jari-jariku, gemetar menelusuri sulaman yang familiar itu. Begitu familiar hingga terasa sakit. Itu milik ibuku. Ibuku menyulamnya untukku sebelum dia meninggal, tapi aku sudah lama kehilangannya. Bagaimana Anda memilikinya? Raditya menatapku. Mata abu-abunya yang dalam menyimpan sesuatu yang sekaligus lembut dan menyakitkan. Kau tidak mengingatnya, katanya. Bukan pertanyaan, tapi sebuah kepastian. Mengingat 10 tahun lalu? Setiabudi, malam hujan November. Aku menggelengkan kepala, bingung. 10 tahun yang lalu adalah rentang waktu di mana ingatanku hanyalah ruang kosong. 6 bulan terhapus setelah kecelakaan mobil. Aku sudah mencoba mengingat selama bertahun-tahun dan tidak pernah berhasil. Aku tidak ingat apa-apa dari masa itu, bisikku. Suaraku bergetar. Setelah kecelakaan, dokter bilang aku mengalami cedera otak dan kehilangan 6 bulan memori. Raditya mengangguk, seolah dia sudah mengetahuinya sejak lama. Kalau begitu, biar aku ceritakan. Katanya merendahkan suaranya. 10 tahun lalu, aku ditembak 3 kali dan ditinggalkan di gang gelap Setiabudi. Aku terkapar dalam darahku sendiri, menunggu mati. Dan kemudian seorang gadis 17 tahun lewat. Aku menahan napas, tidak berani menyela. Dia bisa saja lewat begitu saja. Orang lain pasti akan melakukannya, tapi dia tidak. Dia berlutut di sampingku, menggunakan pisau kecil untuk mengeluarkan peluru. Dia merobek pakaiannya untuk perban, menjahit lukaku dengan jarum dan benang jahit. Dia tetap bersamaku sepanjang malam, menceritakan tentang ibunya yang sudah meninggal, tentang impiannya menjadi perawat. Dia membuatku tetap terjaga ketika aku ingin menutup mata dan menyerah. Suara Raditya menjadi lebih berat, seolah setiap kata membawa beban yang sangat besar. Aku bertanya mengapa dia menyelamatkan orang asing yang bisa jadi penjahat, monster, dan dia mengatakan sesuatu yang tidak pernah kulupakan. Dia menatap langsung ke mataku, dia bilang, bahkan orang jahat pun pantas mendapatkan kesempatan kedua. Aku merasa seolah seseorang memukul dadaku. Kata-kata itu adalah apa yang diajarkan ibuku.
Kata-kata itu adalah apa yang telah kuulang selama bertahun-tahun ketika aku menghadapi pasien-pasien yang paling sulit, tapi aku tidak ingat pernah mengatakannya kepada siapapun. Keesokan paginya, ketika aku bangun, dia sudah tidak ada, lanjut Raditya. Yang dia tinggalkan hanyalah selembar kardus dengan darah kering yang bertuliskan, "Jangan mati. Hidup ini lebih berharga dari yang kau kira." Dan sapu tangan ini. Dia menunjuk kain di atas meja. Aku mencarinya selama 10 tahun. Menghabiskan miliaran rupiah, mempekerjakan ratusan orang. Satu-satunya petunjuk yang kumiliki adalah sapu tangan bersulam huruf M dan mata hijau yang tidak pernah bisa kulupakan. Air mata sudah mengalir di pipiku, dan aku bahkan tidak tahu kapan itu dimulai. Aku tidak ingat malam itu. Aku tidak ingat pernah menyelamatkan siapapun. Tapi aku mengenali sapu tangan ibuku. Aku mengenali pelajaran ibuku, dan aku tahu di suatu tempat yang dalam di hatiku bahwa pria ini mengatakan yang sebenarnya. "Mengapa?" tanyaku, tersedak kata itu. "Mengapa Anda membantu saya? Hanya karena satu malam 10 tahun yang lalu yang bahkan tidak saya ingat." Raditya bangkit dan mendekati tempat tidur. Dia mengangkat tangan dan dengan lembut menghapus air mata di pipiku. Sentuhan yang begitu lembut hingga membuatku ingin menangis lebih keras. "Karena kau menyelamatkanku lebih dulu," katanya. Suaranya seperti sumpah. "Kau menyelamatkanku ketika seluruh dunia membiarkanku mati. Kau memberiku kesempatan kedua ketika aku tidak pantas mendapatkannya. Dan aku bersumpah akan membayarmu dengan sisa hidupku." Aku menangis untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Aku menangis sungguh-sungguh, tidak menangis sendirian dalam diam di kamar tidur yang dingin, tidak menangis dan menelan tangis, tapi menangis seperti anak kecil yang sudah terlalu lama kelelahan, dan akhirnya menemukan bahu untuk bersandar. Kemudian pagi itu, setelah Raditya keluar untuk mengurus dokumen, pintu kamar rumah sakit terbuka dengan bantingan. Itu bukan Raditya, melainkan seorang pria berjas abu-abu membawa tas kulit hitam, masuk dengan ekspresi dingin, seseorang yang menyelesaikan tugas yang tidak membutuhkan perhatian pada perasaan orang lain. "Nyonya Maria Wiratama?" tanya pria itu, suaranya datar seperti mesin. "Saya." Dia meletakkan amplop tebal di atas meja di samping tempat tidurku. Dokumen cerai dari Tuan Satria Wiratama, menawarkan kompensasi 1,6 miliar rupiah. Anda tanda tangan di sini, dan Anda akan segera menerima ceknya. Aku menatap amplop itu seperti melihat ular berbisa. 1,6 miliar rupiah, itulah nilai 3 tahun hidupku. 3 tahun menanggung penghinaan, 3 tahun menelan air mata, 3 tahun menunggu pria yang tidak pantas. Dan sekarang Satria ingin menukarnya dengan 1,6 miliar rupiah. Dan kepergianku. "Dan bayinya?" tanyaku. Suaraku anehnya tenang. "Tuan Wiratama melepaskan semua hak dan kewajiban terkait anak itu," jawab pengacara tanpa sedikit pun emosi. "Bayi itu tidak akan menggunakan nama Wiratama dan tidak akan diakui sebagai anaknya." Aku tertawa, suara pahit yang bergema di kamar rumah sakit yang putih polos. Tentu saja, Satria tidak hanya ingin menyingkirkanku, dia ingin menghapus setiap jejak, bahkan anak di dalam diriku. Aku tidak akan menandatanganinya. Pengacara itu mengangkat alis. "Anda sebaiknya memikirkannya baik-baik. Ini adalah tawaran paling murah hati yang akan Anda terima. Jika Anda menolak, keluarga Wiratama akan memastikan Anda tidak menerima sepeser pun." "Aku tidak akan menandatanganinya," ulangku, suaraku kini lebih tegas. "Aku tidak akan menandatangani kertas yang mengatakan bahwa 3 tahun terakhir tidak pernah ada. Aku tidak akan menandatangani kertas yang menghapus ayah anakku." Pengacara itu mengangkat bahu, mengambil amplop itu, dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pintu tertutup meninggalkanku sendirian dengan keputusan yang kutahu akan berharga mahal, dan harganya datang lebih cepat dari yang kuduga. Seminggu kemudian aku keluar dari rumah sakit. Raditya menawarkan untuk membawaku ke tempat yang aman, tapi aku menolak. Aku perlu kembali ke apartemenku, mengumpulkan barang-barangku, dan menata hidupku. Aku sudah hidup sendirian sejak usia 17 tahun, dan aku bisa terus melakukannya. Tapi ketika aku berhenti di ATM untuk menarik uang, angka di layar membuat hatiku terhimpit dalam kepalan tangan. 47.000 rupiah. Saldoku hanya 47.000 rupiah. Rekening bersama telah dikosongkan, dan bahkan tabungan pribadiku dari tahun-tahun sebagai perawat telah dibekukan oleh pengaruh hukum keluarga Wiratama. Aku membeku di depan layar ATM, tidak bisa percaya apa yang kulihat. Aku tahu Wiratama kaya dan berkuasa, tapi aku tidak menyangka mereka akan bergerak secepat ini, sekejam ini.
Dengan harapan rapuh terakhirku, aku naik taksi kembali ke apartemenku tempat kecil yang kusewa sebelum menikah dengan Satria, tempat yang kusimpan sebagai tali penyelamat mental, meskipun aku tidak pernah harus menggunakannya. Tapi ketika aku tiba, pemilik rumah sudah menungguku dengan tumpukan barang-barangku menumpuk di luar pintu. "Maaf Nona Nareswari," katanya, menolak menatap mataku. "Saya harus membatalkan kontrak sewa. Seseorang membeli gedung ini dan memerintahkan saya untuk mengusir Anda segera." "Siapa?" tanyaku, meskipun aku sudah tahu jawabannya. "Saya tidak diizinkan untuk mengatakannya," jawabnya. Buru-buru pergi, seolah takut terkontaminasi hanya karena berada di dekatku. Aku berdiri di trotoar di samping tumpukan barang-barangku. Hamil 7 bulan, pergelangan tangan berbalut gips, dan tanpa tempat tujuan, aku mengeluarkan ponselku dan menggeser kontak-kontakku dengan secercah harapan terakhir. Intan, sahabat terbaikku selama 8 tahun, yang sudah bersamaku sejak aku masih mahasiswa keperawatan miskin, satu-satunya orang yang bisa kusebut keluarga. "Intan, aku butuh bantuan," kataku saat panggilan terhubung, mencoba menjaga suaraku tetap tegas, meskipun bergetar. Aku diusir dari apartemenku. Aku tidak punya tempat tinggal. Hanya beberapa hari sampai aku bisa menemukan tempat lain. Keheningan memanjang di seberang, cukup tebal untuk mencekikku. "Maria, aku tidak bisa." Suara Intan akhirnya terdengar, tapi terdengar asing dan dingin dengan cara yang menyakitkan. Aku dengar apa yang terjadi di pesta itu, dan perusahaanku baru saja menandatangani kontrak dengan grup Wiratama. "Jika mereka tahu aku membantumu Intan, kita berteman," kataku, suaraku pecah. 8 tahun. "Kau satu-satunya yang tetap bersamaku. Aku tahu dan aku minta maaf," jawab Intan dengan sedikit penyesalan dalam suaranya, tapi tetap tegas. "Tapi persahabatan tidak membayar sewa, Maria. Aku punya 20 karyawan yang bergantung pada perusahaan ini. Aku tidak bisa mempertaruhkan semuanya demi kau." Bip bip, panggilan berakhir. Aku menatap layar ponselku, tidak bisa percaya apa yang baru ku dengar. Intan, teman terdekatku, yang kupikir akan mendukungku apapun yang terjadi. Dan sekarang bahkan Intan pun menjauh. Aku duduk di samping tumpukan barang-barangku di trotoar, di tengah orang asing yang lewat, di tengah kota Jakarta, yang glamor yang pernah kuanggap sebagai rumah. Hamil 7 bulan, 47.000 di saku, tanpa rumah, tanpa pekerjaan karena aku sudah mengundurkan diri atas permintaan Satria, tanpa teman, tanpa siapa-siapa. Aku benar-benar sendirian. Maybach hitam berhenti di trotoar tempat aku duduk, di antara barang-barangku yang berserakan. Aku mengangkat kepala, mata bengkak dan merah karena menangis, dan melihat Raditya Baskara keluar dari mobil. Dia tidak berkata apa-apa, dia hanya melepas mantelnya dan meletakkannya di bahuku. Lalu, dengan lembut dia membantuku berdiri. "Sudah kubilang biarkan aku membawamu ke tempat yang aman." Suara Raditya tidak mengandung celaan, hanya kelembutan yang membuatku ingin menangis lagi. "Kau tidak harus menanggung semuanya sendiri. Kau mengikutiku?" tanyaku, suaraku lemah. "Aku melindungimu," jawab Raditya sederhana. "Ada perbedaan." Dia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mengambil barang-barangku. Lalu dia membimbingku ke mobil. Aku terlalu lelah untuk berdebat. Aku sudah berjuang sendirian terlalu lama. Mungkin kali ini saja, aku bisa membiarkan diriku bersandar pada seseorang. Mobil membawa kami ke sebuah penthouse di lantai atas sebuah gedung di Jalan Sudirman. Apartemen itu luas dan mewah, dengan dinding kaca yang menghadap ke seluruh kota. Aku berdiri di ruang tamu dan merasa tersesat dalam jenis kekayaan yang tidak kumiliki. "Kau akan tinggal di sini," kata Raditya. "Aman. Tidak ada yang bisa menyentuhmu." Aku tidak bisa menerima. Aku mulai memprotes. "Kau bisa, dan kau akan melakukannya." Raditya menyela. Suaranya lembut tapi tegas. "Ini bukan belas kasihan, Maria. Ini hutang yang harus kubayar padamu sejak 10 tahun lalu. Biarkan aku memiliki kesempatan untuk membayarnya." Aku menatapnya. Sesuatu yang rumit muncul di dadaku, sesuatu yang tidak bisa kuungkapkan namanya. Aku mengangguk, terlalu lelah untuk berdebat lebih jauh. Raditya membawaku ke kamar tidur, memastikan aku punya semua yang kubutuhkan, dan baru kemudian dia pergi. Ketika pintu penthouse tertutup di belakangnya, dia naik lift dengan wajah yang telah berubah sepenuhnya. Kelembutan menghilang, digantikan oleh tatapan dingin dan kejam. Seorang bos mafia yang bersiap untuk berburu. Kantor Raditya ada di bawah, di gedung yang sama. Budi sudah menunggu dengan tumpukan berkas di meja.
Bos, saya sudah mengumpulkan semua tentang keluarga Wiratama seperti yang Anda minta, kata Budi sambil menyerahkan dokumen kepada Raditya. Satria Wiratama, 34 tahun, pewaris grup Wiratama. Nyonya Wijaja, 63 tahun, janda, yang benar-benar mengendalikan semuanya dari belakang layar. Kinanti, 28 tahun, putri seorang pengusaha bangkrut yang mencoba naik status dengan menjadi kekasih Satria. Raditya membolak-balik halaman, mata abu-abunya bergerak cepat melintasi angka dan detail. Dan inilah bagian menariknya, lanjut Budi. 3 tahun lalu Satria Wiratama memenangkan taruhan 75 miliar rupiah dengan teman-temannya. Taruhannya adalah ini, siapa yang bisa menikahi perawat miskin tercantik di RS Cipto Mangunkusumo dalam setahun. Tangan Raditya mengepal hingga kertas-kertas itu mengerut dalam genggamannya. Dia menikahinya demi taruhan. Suara Raditya menjadi begitu dingin sehingga udara di ruangan itu terasa membeku. Dia mengubah 3 tahun hidupnya menjadi neraka demi 5 miliar rupiah. Bos, ada masalah. Budi ragu. Kita sedang dalam negosiasi kesepakatan 750 miliar rupiah dengan grup Wiratama. Jika kita bergerak melawan mereka, kita akan kehilangan kesepakatan itu. Raditya mengangkat kepalanya dan menatap Budi dengan cara yang membuat bahkan pria berpengalaman pun bergidik. 750 miliar? Raditya mengulangi kata-kata itu diwarnai dengan penghinaan. Dia menyelamatkan hidupku ketika aku tidak lebih dari seorang pria yang kehabisan darah di gang gelap. Dia tidak meminta sepeser pun. Dia memberiku kesempatan kedua ketika seluruh dunia membelakangiku. Dia berdiri, berjalan ke jendela, dan menatap kota di malam hari. Aku bersumpah akan membayarnya dengan sisa hidupku. Dan orang-orang itu, yang berani menyakitinya, akan membayar. Tapi bos, 750 miliar, aku akan membakar 75 triliun jika perlu. Raditya berbalik, suaranya sedingin es, tapi membawa api yang tidak bisa dipadamkan. Tidak ada yang diizinkan menyakitinya dan terus hidup damai. Tidak ada. Dia menatap Budi dengan mata seorang raja yang bersiap memulai perang. Mulai. Temukan setiap kelemahan yang dimiliki keluarga Wiratama, finansial, hukum, koneksi, rahasia, semuanya. Aku ingin mereka berlutut memohon belas kasihan sebelum ini berakhir. 2 minggu kemudian, perkebunan Wiratama di puncak bersinar seperti istana di malam hari. 500 tamu berdatangan dari berbagai penjuru. Mobil-mobil mewah berjejer di sepanjang jalan kerikil putih. Tawa dan sampahnya mengalir di taman-taman yang dihiasi ribuan bunga segar dan lampu kristal yang berkilauan. Pesta pertunangan Satria Wiratama dan Kinanti diadakan dengan skala yang lebih megah daripada pernikahan Satria denganku 3 tahun sebelumnya. Seolah keluarga Wiratama ingin mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa mereka memasuki bab baru dan menghapus setiap jejak babak sebelumnya. Nyonya Wijaja berada di panggung utama, berseri-seri dengan senyum kemenangan yang belum pernah dia tunjukkan sekalipun dalam 3 tahun terakhir. Dia mengenakan gaun malam perak yang memukau, perhiasan berlian bernilai miliaran, dan berdiri di antara Satria dan Kinanti seperti seorang ratu yang memberikan restu kepada rakyatnya. Hadirin sekalian, suara Nyonya Wijaja bergema melalui mikrofon, bangga dan dominan. Malam ini, keluarga Wiratama secara resmi memasuki era baru, era kemurnian, kelas, nilai-nilai yang telah dilindungi keluarga kami selama 50 tahun. Tepuk tangan bergemuruh. 500 tamu tersenyum dan memberi selamat seolah mereka semua memahami makna tersembunyi di setiap kata. Era baru tanpa Maria, tanpa perawat miskin yang telah menodai garis keturunan bangsawan keluarga Wiratama. Kinanti berada di samping Satria, mengenakan gaun putih bersih seperti pengantin, tangannya memamerkan cincin tunangan berlian 5 karat yang baru saja diberikan Satria kepadanya di depan semua orang. Dia tersenyum cerah, menikmati setiap detik kemenangan yang telah dia raih dengan segala cara yang diperlukan. Dan kemudian pintu utama aula besar itu terbuka. Seorang wanita masuk gaun hitam sederhana, tanpa perhiasan, rambut jatuh alami. Hamil 7 bulan di bawah kain tipis, pergelangan tangan masih berbalut. Aku Maria Nareswari Wiratama, wanita yang keluarga Wiratama pikir telah mereka usir dari hidup mereka, kini berada di tengah pesta seperti hantu yang kembali dari masa lalu. Musik berhenti, tawa mereda, 500 tatapan tertuju pada wanita yang berdiri sendirian di aula yang bersinar itu. Keamanan, raung Nyonya Wijaja dari panggung, wajahnya berkerut karena amarah. Mengapa dia ada di sini? Saya memerintahkan dia untuk tidak menginjakkan kaki di sini. 2 penjaga bergegas, tapi aku tidak gemetar.
Aku tetap diam, daguku terangkat, menatap lurus ke panggung tempat Satria dan Kinanti berada. Aku masih istri sah Satria Wiratama. Suaraku bergema jelas dalam keheningan. Surat cerai belum ditandatangani. Aku punya hak untuk berada di sini. Kinanti turun dari panggung. Sepatu hak tingginya berbunyi nyaring di marmer seperti jenderang perang. Dia bergerak ke arahku dengan senyum yang begitu menghina hingga menjadi kejam. "Semua lihat siapa ini," Kinanti berseru. Suaranya meneteskan ejekan. "Tikus God itu kembali. Kupikir setelah terakhir kali kau sudah belajar pelajaran." Aku tidak menjawab, hanya berdiri di sana dengan anehnya tenang. "Atau kau datang untuk memohon?" Lanjut Kinanti berbalik ke arah kerumunan seolah mencari tawa. 1. 6 miliar rupiah tidak cukup? Berapa lagi yang kau inginkan agar menghilang dari hidup kami? Masih keheningan. Aku tidak menatap Kinanti. Aku melihat jam kecil di pergelangan tanganku yang tidak terluka. 19.58. "Apakah lidahmu dimakan kucing?" Kinanti mendekat, suaranya beracun seperti ular. "Atau kau menunggu Satria melindungimu? Jangan. Dia sudah muak denganmu sejak lama. Kau hanya lelucon, taruhan, mengerti?" Aku mengangkat kepalaku, mata hijauku bertemu dengan mata Kinanti. Tidak ada lagi ketakutan atau permohonan, hanya ketenangan yang begitu aneh sehingga tampak seperti aku tahu sesuatu yang Kinanti tidak. "Kau benar." Aku akhirnya berbicara. Suaraku tegas dengan cara yang tidak lagi terdengar seperti suaraku. "Aku adalah lelucon. Aku adalah taruhan. Tapi malam ini akan berbeda." Kinanti mengejek. "Berbeda? Berbeda bagaimana? Siapa kau sampai berani?" Aku melihat jamku lagi. Pukul 8 tepat. Dan dari jauh, suara mesin mulai bergemuruh. Bukan satu mobil, bukan dua, tapi puluhan terukur dan mengancam, seperti guntur yang berkumpul sebelum badai. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, tidak ada kepahitan di dalamnya. Berbeda karena kataku lembut, tapi tajam di setiap kata. Malam ini, aku tidak datang sendirian. Suara mesin semakin mendekat, bergemuruh seperti guntur sebelum badai besar. Di dalam aula besar, para tamu mulai gelisah, berbalik ke arah pintu utama dengan kebingungan dan rasa ingin tahu. Awalnya mereka mengira itu adalah VVIP yang datang terlambat. Tapi ketika mobil-mobil pertama muncul melalui kaca tinggi, rasa ingin tahu berubah menjadi ketakutan. 20 Maybach hitam dan elegan, satu demi satu, bergerak menuju perkebunan Wiratama seperti pasukan ekspedisi. Mereka maju perlahan, tapi dengan otoritas yang tak terbantahkan. Lampu depan menyapu taman mewah hingga bunga-bunga, dan lampu kristal tampak memudar di bawah kehadiran yang mengancam itu. Mobil-mobil berhenti dalam formasi sempurna, mesin dimatikan secara serentak, dan keheningan yang menyusul lebih menakutkan daripada raungan apapun. "Ya Tuhan," bisik seorang pria dekat jendela. Wajahnya memucat seolah melihat hantu. Itu konvoi Baskara." Nama itu menyebar seperti api di rumput kering. Baskara. Raditya Baskara, bos mafia paling kuat di ibu kota Indonesia. Pria yang bisa membuat bahkan politisi paling berkuasa menundukkan kepala. Pria yang para elit Jakarta hanya berani sebut dalam bisikan di balik pintu tertutup. 500 tamu mulai panik. Beberapa mencoba mundur, mencari jalan keluar. Yang lain tetap kaku, tidak berani bergerak, seolah diam bisa membuat mereka tidak terlihat. Desas-desus ketakutan menyebar di aula seperti gelombang bawah tanah. "Mengapa Baskara ada di sini? Dia punya masalah dengan Wiratama. Kita harus pergi sekarang juga." Nyonya Wijaja berada di panggung, dan kesombongan biasanya telah lenyap dari wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan ketakutan nyata. Dia tahu siapa Raditya Baskara. Setiap sudut dunia kelas atas Jakarta mengetahuinya. Dan semua orang tahu bahwa ketika Baskara muncul, darah akan mengalir. Pintu mobil pertama terbuka. Raditya Baskara keluar. Dia mengenakan setelan hitam yang sempurna tanpa kerutan, seolah dia datang ke gala daripada memasuki wilayah musuh. Rambut gelapnya disisir rapi ke belakang, memperlihatkan wajah yang tajam dan bersudut, fitur-fitur yang dipoles seperti pisau. Tapi yang membuat orang menahan napas adalah mata abu-abunya dingin, tajam, mematikan, seperti serigala mengamati kawanan domba sebelum mencabik leher mereka. Di belakang Raditya datang 30 pria berjas hitam, bergerak dengan disiplin unit yang terlatih baik. Mereka tidak membawa senjata yang terlihat jelas atau senjata yang mencolok, tapi sekilas melihat mata mereka sudah jelas bahwa mereka adalah pria yang bisa membunuh tanpa ragu. Budi berjalan di samping Raditya, wajahnya sekeras batu, tas kulit hitam di tangan. Raditya masuk ke aula seolah itu miliknya sendiri.
Tidak ada yang berani menghentikannya. Para penjaga keamanan Wiratama, orang-orang yang beberapa menit sebelumnya bersemangat menyeretku, kini menempel ke dinding seperti tikus yang mencium kucing. Mereka tahu mereka tidak sebanding dengan pria-pria yang mendekat ke ruangan itu. Mereka tahu jika mereka menyentuh Raditya Bhaskara, mereka tidak akan hidup untuk melihat matahari esok hari. Kerumunan otomatis menyingkir, menciptakan jalur lurus dari pintu utama ke tempat aku berada. Raditya berjalan perlahan, setiap langkah terukur di marmer, seperti hitungan mundur menuju eksekusi. Dia tidak melihat orang lain. Mata abu-abunya terpaku pada satu orang. Aku. Ketika Raditya berhenti di sampingku, dia tidak berbicara. Dia hanya berdiri di sana seperti tembok kekuatan, melindungiku dari seluruh dunia. Kehadirannya mengubah keseimbangan kekuatan di ruangan itu seketika. Beberapa menit sebelumnya, aku adalah wanita sendirian, dikelilingi musuh. Sekarang aku berdiri di samping pria paling kuat di Jakarta. Kinanti mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Kesombongan dan kekejaman menghilang tanpa jejak, digantikan oleh ketakutan murni. Dia mengenal Raditya Bhaskara. Dia tahu cerita-cerita tentang orang-orang yang berani melawannya, dan dia mulai mengerti bahwa dia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Satria berada di panggung, kakinya terpaku di lantai. Dia menatap Raditya, padaku, dan sebuah pertanyaan mulai terbentuk di benaknya. Mengapa bos mafia paling kuat di ibu kota berada di samping istri sahnya seperti pengawal pribadi? Raditya mengalihkan pandangannya ke panggung. Mata abu-abunya menyapu Satria, Kinanti, Nyonya Wijaja, dengan penghinaan yang tidak dia repot-repot sembunyikan. Lalu dia berbicara. Suaranya tidak keras, tapi menyebar di aula dalam keheningan yang mencekik. Kudengar ada pesta pertunangan. Katanya dengan senyum di mulutnya yang begitu dingin hingga membuat bulu kuduk merinding. Sayang sekali, aku datang untuk merusaknya. Keheningan di aula besar itu begitu pekat sehingga seolah bisa dipotong dengan pisau. 500 tamu tetap diam sempurna. Tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Semua menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Raditya Bhaskara berada di tengah ruangan seperti seorang raja yang akan menjatuhkan hukuman. Mata abu-abunya menyapu setiap wajah dengan penghinaan, tanpa disembunyikan. Kalian mungkin bertanya-tanya, mengapa saya ada di sini? Kata Raditya, suaranya tidak keras. Mengapa saya peduli dengan pesta pertunangan sepele seperti ini? Dia melangkah maju, menempatkan dirinya di tengah ruangan, agar semua orang bisa melihatnya dengan jelas. 10 tahun lalu, saya ditembak 3 kali dan ditinggalkan mati di gang gelap Setiabudi. Raditya memulai. Suaranya merendah seolah menceritakan dongeng suram. Dan saya terkapar dalam darah saya sendiri, menunggu mati. Tidak ada yang berhenti. Tidak ada yang peduli sampai seorang gadis 17 tahun lewat. Dia berbalik menatapku, dan untuk sesaat tatapannya melembut. Dia tidak tahu siapa saya. Dia tidak meminta apa-apa. Dia hanya berlutut di samping orang asing yang sekarat dan menyelamatkan hidupnya. Dia tetap bersama saya sepanjang malam di bawah hujan dingin, menjahit luka dengan benang jahit, membuat saya tetap terjaga dengan cerita tentang ibunya. Kerumunan mulai berbisik-bisik. Mereka menatapku dengan mata baru. Sekarang, tidak lagi dengan penghinaan, melainkan dengan kagum. Saya mencarinya selama 10 tahun, lanjut Raditya. 10 tahun, miliaran rupiah, ratusan orang. Dan di mana saya menemukannya? Di pesta keluarga Wiratama, dipermalukan, diusir seperti anjing, didorong dari tangga saat hamil 7 bulan. Suara Raditya menjadi lebih dingin, setiap kata seperti peluru yang ditembakkan langsung ke keluarga Wiratama. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Dia memberi isyarat kepada Budi, tunjukkan kepada mereka. Budi membuka tas kerja dan mengeluarkan setumpuk dokumen tebal. Dia menyerahkannya kepada Raditya dan Raditya mengangkatnya agar semua bisa melihat. Ini adalah bukti taruhan 75 miliar rupiah antara Satria Wiratama dan teman-temannya 3 tahun lalu. Taruhannya adalah ini. Siapa yang bisa menikahi perawat miskin tercantik di RS Cipto Mangunkusumo dalam setahun? Raditya menjatuhkan tumpukan itu ke lantai. Kertas-kertas itu berhamburan. Satria Wiratama menang. Dan hadiahnya adalah 3 tahun mengubah hidup seorang wanita tak bersalah menjadi neraka. Gumaman semakin keras. Mata penuh jijik dan amarah mulai beralih ke Satria yang berada di panggung, pucat pasi seperti kematian. Tapi tunggu, ada lagi. Raditya tersenyum. Senyum serigala sebelum makan malam. Budi, lanjutkan. Budi mengeluarkan satu set dokumen lagi, jauh lebih tebal dari yang pertama.
Ini adalah 847 halaman bukti pencucian uang grup Wiratama selama 15 tahun terakhir. Penggelapan pajak, penyuapan pejabat, penggunaan informasi orang dalam, dan terutama dana-dana tertentu dengan asal-usul yang sangat mencurigakan dari organisasi asing. Nyonya Wijaja akhirnya mendapatkan kembali suaranya. Dia turun dari panggung, wajahnya memerah karena amarah dan ketakutan. "Ini bukti palsu," teriaknya. "Kau tidak punya hak. Aku akan menuntutmu sampai akhir." Pengacaramu?" Raditya memotongnya. Tawanya begitu dingin sehingga membuat ruangan itu terasa lebih kecil. "Kau pikir pengacara bisa menyelamatkanmu?" Seolah menjawab pertanyaan itu, pintu terbuka lagi. Tapi kali ini bukan anak buah Raditya. Mereka adalah lebih dari 20 agen Badan Penegakan Hukum Khusus dengan seragam khas mereka, dipimpin oleh seorang wanita paruh baya dengan ekspresi tegas. "Nyonya Wijaja," kata wanita itu, "saya agen khusus Clara Satya. Anda ditangkap atas tuduhan pencucian uang, penggelapan pajak, dan penyuapan pejabat federal. Anda punya hak untuk tetap diam. Segala sesuatu yang Anda katakan bisa dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan." Nyonya Wijaja mundur, matanya membelalak ketakutan. "Tidak, kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Aku Evelyn Wiratama, aku punya kekuasaan, aku punya koneksi. Kalian tidak punya hak." Raditya berdiri di depannya, menatapnya dengan tatapan dewa yang menghakimi seorang manusia fana. "Kau punya pengacara," katanya perlahan. Setiap kata seperti paku yang dipukulkan ke peti mati. "Aku punya hakim. Kau punya koneksi. Aku punya seluruh sistem. Kau punya uang, aku punya lebih. Dan yang terpenting," dia memiringkan kepalanya dan senyum di mulutnya menjadi beracun. "Kau menyentuh wanita yang padanya aku berhutang seluruh hidupku. Dan itu adalah kesalahan terbesar yang kau buat." Imperium Wiratama runtuh di depan 500 tamu. Dan sebuah pesta pertunangan berubah menjadi mimpi buruk dalam satu malam. Para agen menyebar di aula besar, menyegel semua pintu keluar, tidak mengizinkan siapapun pergi sampai mereka selesai bekerja. Nyonya Wijaja digiring dengan bunyi kuat borgol. Wajahnya berubah warna menjadi abu, matanya kosong seperti mata wanita yang jiwanya sudah meninggalkan tubuhnya. 50 tahun membangun kerajaan, 50 tahun memerintah dari puncak masyarakat Jakarta. Dan semuanya hancur dalam satu malam. Tapi malam brutal ini belum berakhir dengan keluarga Wiratama. Agen Satya menoleh ke Kinanti yang mencoba menyelinap ke kerumunan dengan harapan bisa menyelinap pergi dalam kekacauan. Tapi mata tajam wanita agen itu tidak melewatkan apapun. "Kinanti," suara agen Satya memotong dengan jelas. "Anda ditangkap atas tuduhan penyerangan yang disengaja terhadap wanita hamil." Kinanti membeku. Semua darah yang pernah mengisi wajahnya seolah lenyap, meninggalkan kulitnya sepucat mayat. "Saya tidak, itu hanya dorongan kecil. Saya tidak bermaksud, kami memiliki bukti video yang luas dan beberapa rekaman saksi mata dari gala 3 minggu lalu," kata agen Satya dengan dingin. "Setiap rekaman dengan jelas menunjukkan bagaimana Anda mendorong Nyonya Maria Wiratama dari tangga. Anda punya hak untuk tetap diam." Dua agen melangkah maju dan memborgol Kinanti, sementara dia terus mengoceh alasan-alasan yang tidak berguna. Gaun putih bersih yang dia kenakan untuk berpura-pura menjadi calon pengantin sekarang tampak seperti lelucon kejam yang ditulis oleh takdir. Dia digiring keluar dengan air mata mengalir di pipinya. Matanya masih tidak percaya bahwa hanya beberapa jam sebelumnya dia berada di puncak kemenangan, dan sekarang dia diborgol seperti penjahat. Satria Wiratama berdiri sendirian di panggung, menyaksikan ibu dan kekasihnya digiring pergi seperti dua penjahat. Dia melihat ke aula tempat kerumunan menatapnya dengan segala macam perasaan, penghinaan, jijik, kasihan, dan kepuasan. Orang-orang yang pernah membungkuk di hadapan nama Wiratama, yang pernah menjilat dan menyanjung, sekarang menatapnya seolah dia adalah anjing kudisan. Kaki Satria mulai bergetar. Dia turun dari panggung, tersandung seperti orang mabuk, dan berjalan lurus ke arah Raditya Bhaskara. Ketika dia sampai di sana, lututnya ambruk. Satria Wiratama, 30 tahun, pewaris sebuah korporasi miliaran rupiah, jatuh ke lantai marmer di depan bos mafia, di depan 500 tamu yang menyaksikan kejatuhan sebuah dinasti. "Tolong!" Satria mendongak, matanya basah, suaranya bergetar. "Tolong maafkan keluarga saya tidak tahu dia adalah..." Raditya menatap Satria dengan mata sedingin es. "Dia adalah apa?"
Tidak tahu dia yang menyelamatkan hidup Anda. Satria memuntahkan, seolah alasan itu bisa menyelamatkannya. Jika saya tahu, saya tidak akan pernah apa? Raditya memotongnya, suaranya setajam pisau. Tidak akan pernah menikahinya demi taruhan? Tidak akan pernah membiarkan ibumu menghinanya setiap hari? Tidak akan pernah membiarkan kekasihmu mendorongnya dari tangga saat dia hamil? Satria jatuh tak berdaya, tidak mampu menahan tatapan Raditya. Kau bilang kau tidak tahu dia menyelamatkan hidupku? Lanjut Raditya merendahkan suaranya, tapi setiap kata jatuh seperti palu godam. Bagaimana jika dia tidak melakukannya? Bagaimana jika dia hanya perawat miskin biasa, tanpa koneksi kuat, tanpa siapapun yang melindunginya? Apakah itu memberimu hak untuk memperlakukannya seperti itu? Satria mengangkat kepalanya, membuka mulutnya untuk berbicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Kau pikir karena dia miskin, karena dia tidak punya keluarga, karena dia sendirian di dunia ini, kau punya hak untuk menjadikannya lelucon? Raditya melanjutkan tanpa memberi Satria ruang untuk bersembunyi di balik alasan. Kau pikir karena tidak ada yang akan melindunginya, kau dan keluargamu punya hak untuk menghancurkannya seperti cacing? Diam, jawab. Suara Raditya menggelegar seperti guntur. Jika dia wanita biasa, kau punya hak memperlakukannya seperti itu. Satria berlutut di sana, kepala tertunduk, takut menatap siapapun. Dia tidak bisa menjawab karena jawaban apapun akan menghukumnya. Jika dia mengatakan ya, dia tidak manusiawi. Jika dia mengatakan tidak, dia mengakui bahwa dia salah selama 3 tahun. Raditya menatap Satria dengan jijik dan sedikit belas kasihan. Ini adalah pria yang lahir dalam kemewahan, dibesarkan dengan keyakinan bahwa uang dan status memberinya izin untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Dan sekarang setelah semuanya dilucuti, dia berlutut seperti anak hilang, tidak tahu harus berbuat apa. Bangunlah, kata Raditya dengan dingin. Berlutut di depanku tidak mengubah apa-apa. Kau seharusnya berlutut di depannya 3 tahun yang lalu. Dia berbalik kepadaku, yang berdiri diam, mengamati semuanya dengan mata penuh emosi yang campur aduk. Aku tidak bersuka cita, aku tidak bersemangat, aku hanya merasakan kekosongan yang aneh, seolah 3 tahun rasa sakit akhirnya teratasi. Namun, akhir itu tidak membawa kegembiraan yang pernah kubayangkan. Raditya melangkah ke sisiku, dan dengan lembut memegang tanganku, seolah aku adalah hal paling berharga di dunia. Giliranmu untuk berbicara, katanya lembut. Mereka harus mendengar apa yang ingin kau katakan. Aku menatap Raditya, lalu ke panggung tempat Satria masih berlutut di tengah aula besar. Aku sudah diam selama 3 tahun. Aku sudah menelan air mata, menanggung setiap penghinaan, mencoba menjadi tidak terlihat agar tidak mengganggu siapapun. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, aku punya kesempatan untuk berbicara, dan aku tidak akan membiarkannya lepas dari tanganku. Aku memberi Raditya anggukan kecil. Lalu aku berjalan perlahan menuju panggung. Setiap langkah bergema di keheningan aula. 500 tatapan mengikutiku seolah mereka menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Seorang wanita hamil 7 bulan. Pergelangan tangan masih berbalut dengan gaun hitam sederhana. Berjalan menuju panggung itu dengan sikap seorang ratu. Aku berdiri di depan mikrofon dan menatap kerumunan. Aku mengenali banyak wajah yang kukenal. Orang-orang yang telah menghadiri pesta di rumah Wiratama, orang-orang yang telah melihatku dipermalukan berulang kali, orang-orang yang telah melihatku jatuh dari tangga dan tidak pernah sekalipun membinda mulut. 3 tahun, aku memulai, suaraku tenang, tapi bergema di seluruh aula. 3 tahun aku tinggal di rumah Wiratama. 3 tahun aku menanggung hinaan ibu mertuaku, sikap dingin suamiku, dan penghinaan semua orang di keluarga itu. Aku berhenti, tatapanku menyapu kerumunan. Dan dalam 3 tahun itu, berapa banyak pesta seperti ini yang ada? 10, 20, 30. Di setiap pesta, aku diperlakukan seperti noda pada nama Wiratama. Di setiap pesta, aku dipermalukan di depan ratusan orang. Dan di setiap pesta kalian semua diam. Kerumunan mulai menunduk menghindari tatapanku. Beberapa memerah karena malu. Yang lain mengalihkan pandangan seolah mencari jalan keluar. 3 minggu lalu, di gala ulang tahun ke 50 grup Wiratama. Aku disebut sampah di depan 400 orang. Aku didorong dari tangga saat hamil 7 bulan. Darahku menyebar di marmer putih. Suaraku tidak bergetar, tapi setiap kata membawa beban 3 tahun penderitaan. Dan 400 orang mengamati. Tidak satu pun dari kalian berbicara. Tidak satu pun dari kalian memanggil ambulans. Tidak satu pun dari kalian bertanya apakah aku baik-baik saja. Keheningan.
Keheningan yang mencekik dan berat menelan aula. "Kalian tahu kenapa?" tanyaku, suaraku menajam. "Karena aku miskin. Karena aku tidak punya keluarga. Karena aku tidak punya kekuasaan. Karena aku bukan siapa-siapa. Dan orang-orang seperti aku, di mata kalian, tidak layak dipertaruhkan kenyamanan kalian untuk membela mereka." Aku menatap mereka lurus, mata hijauku berkilauan seperti nyala api. Tapi aku ingin kalian tahu satu hal: keheningan di hadapan ketidakadilan bukanlah netralitas. Keheningan di hadapan ketidakadilan adalah keterlibatan. Ketika kalian melihat seseorang dipermalukan dan tidak berbicara, kalian memberitahu si penindas bahwa kekejamannya bisa diterima. Ketika kalian melihat wanita hamil didorong dari tangga dan mengalihkan pandangan, kalian menjadi kaki tangan. Aku berbalik ke arah Satria yang masih berlutut di tengah aula, kepalanya tertunduk, tidak mampu mendongak. "Dan kau," kataku, dan suaraku tidak lagi bergetar seperti setiap kali aku menghadapinya. "Satria Wiratama, pria yang mengejarku selama 6 bulan dengan bunga dan janji-janji manis. Pria yang memberitahuku bahwa aku tidak akan pernah sendirian lagi." Satria mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata penuh keputusasaan dan penyesalan yang datang terlalu terlambat. "Kau menjanjikanku keluarga," lanjutku. Setiap kata seperti peluru yang ditembakkan langsung kepadanya. "Kau menjanjikanku akan mencintaiku. Kau menjanjikanku akan melindungiku. Dan kemudian kau mengubah 3 tahun hidupku menjadi neraka. Kau menjadikanku taruhan. Kau membiarkan ibumu menghinaku setiap hari. Kau membawa kekasihmu pulang dan memaksaku untuk melihat. Kau menyangkal anak di dalam diriku." Air mata mengalir di wajah Satria, tapi aku tidak lagi merasakan apa-apa. Tidak sakit, tidak marah, hanya ketenangan yang damai dan kosong. "Dulu aku bertanya-tanya apa yang salah kulakukan," kataku, suaraku melembut. "Dulu aku berpikir mungkin aku tidak cukup baik, tidak cukup cantik, tidak cukup pintar. Dulu aku berpikir jika aku berusaha lebih keras, jika aku bertahan lebih lama, segalanya akan membaik." Aku menggelengkan kepala, senyum sedih muncul di bibirku. Tapi aku salah. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kesalahan bukan padaku. Kesalahan ada pada mereka yang melihat seseorang tenggelam dan memilih untuk berpaling. Kesalahan ada pada mereka yang punya kekuasaan dan menggunakannya untuk menghancurkan yang lemah. Kesalahan ada pada mereka yang menjanjikan cinta dan memberikan neraka. Aku menjauh dari mikrofon dan menatap Satria untuk terakhir kalinya. "Aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku tidak butuh penyesalanmu. Aku hanya perlu kau tahu bahwa mulai saat ini, kau tidak lagi ada dalam hidupku." Aku berbalik dan turun dari panggung langsung ke arah Raditya yang menungguku. Aku tidak menoleh ke belakang sekalipun, karena di belakangku hanya ada masa lalu, dan aku siap melangkah menuju masa depan. 6 bulan setelah malam naas itu, keadilan akhirnya ditegakkan. Nyonya Wijaja dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas tuduhan pencucian uang, penggelapan pajak, dan penyuapan pejabat federal. Wanita yang pernah berkuasa dari puncak masyarakat kelas atas Jakarta, kini harus mengenakan seragam penjara oranye. Tinggal di sel 4 kuadras tanpa jendela, dia menolak semua kunjungan, menolak semua wawancara seolah ingin menghilang dari dunia yang pernah dia hina. Kinanti dijatuhi hukuman 5 tahun karena sengaja melukai wanita hamil. Di pengadilan dia menangis dan memohon, bersikeras bahwa itu hanya dorongan kecil, bahwa dia tidak bermaksud melukai siapapun. Tapi hakim tidak tergerak. Bukti video dari ratusan ponsel telah menunjukkan tindakannya dengan jelas. Kinanti masuk penjara dengan gaun mahal dan keluar 5 tahun kemudian dengan tangan kosong. Namanya tidak lagi diingat oleh siapapun. Satria Wiratama tidak dijatuhi hukuman penjara, tapi hukuman yang dia terima dalam banyak hal lebih berat. Grup Wiratama asetnya disita untuk mengkompensasi korban penipuan dan pencucian uang. Satria kehilangan segalanya. Perkebunan di puncak dilelang. Penthouse di Sudirman disita bank. Mobil mewah, yacht, jet pribadi semuanya lenyap. Dia meninggalkan Jakarta dalam diam. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi dan tidak ada yang peduli. Dan Intan, sahabat 8 tahun yang mengkhianatiku karena takut kehilangan kontrak dengan Wiratama, akhirnya belajar pelajarannya. Juga ketika grup Wiratama runtuh, kontrak yang dia tukarkan dengan persahabatan menghilang seperti asap. Perusahaan Intan bangkrut dalam 3 bulan. Dia mencoba menghubungiku, mengirim puluhan pesan meminta maaf dan memohon, tapi aku tidak pernah menjawab. Beberapa pintu, setelah tertutup, tidak akan pernah terbuka lagi. Dan aku, Maria Nareswari, gadis yatim piatu yang dipunggungi dunia, akhirnya menemukan kedamaian.
Sebulan setelah pesta pertunangan yang berubah menjadi mimpi buruk keluarga Wiratama, aku melahirkan seorang bayi perempuan sehat dengan berat 3,2 kilogram. Aku menamainya Gracia, karena gadis kecil itu adalah anugerah terbesar yang diberikan kehidupan kepadaku. Gracia memiliki mata hijau ibunya dan senyum yang bisa meluluhkan hati siapapun yang melihatnya. 4 bulan setelah melahirkan, aku membuka klinik kecil di Setiabudi, dekat gang tempat aku menyelamatkan Raditya 10 tahun sebelumnya. Aku menamainya Klinik Kesempatan Kedua, tempat yang menawarkan perawatan medis gratis bagi para tunawisma, orang miskin, orang terlupakan, orang-orang yang telah ditinggalkan dunia, orang-orang seperti diriku 10 tahun yang lalu. Mengapa nama itu? Tanya seorang jurnalis pada hari pembukaan. Aku tersenyum dan menoleh ke arah Raditya yang berada di sudut, menggendong Gracia kecil dalam pelukannya. Karena setiap orang pantas mendapatkan kesempatan kedua, jawabku. Bahkan orang jahat sekalipun. Raditya Bhaskara, bos mafia paling kuat di ibu kota, telah banyak berubah dalam 6 bulan terakhir. Dia masih menjalankan kerajaannya. Dia masih membawa nama yang membuat dunia hitam gemetar. Tapi setiap malam dia muncul di apartemenku. Bukan untuk menuntut apapun, bukan untuk memaksa apapun, hanya untuk berada di sana bersamaku dan Gracia untuk memasak makan malam, untuk membacakan cerita untuk bayi, dan untuk duduk di sampingku ketika aku kelelahan setelah hari yang panjang. Mengapa kau masih di sini? Tanyaku suatu malam setelah Gracia tertidur di boksnya. Raditya menatapku. Mata abu-abunya tidak lagi dingin seperti dulu, melainkan hangat dengan cara yang terasa hampir tidak nyata. Karena kau memberiku kesempatan kedua, katanya, dan aku akan ada di sini sampai kau menyuruhku pergi. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum dan menyandarkan kepalaku di bahunya. Aku belum siap untuk hubungan baru. 3 tahun neraka telah meninggalkan luka yang membutuhkan waktu untuk sembuh, tapi aku tahu bahwa ketika aku siap, Raditya akan tetap ada di sana. Dia sudah menungguku 10 tahun. Dia bisa menunggu selama yang diperlukan. Dan hari ini, apa yang harus kukatakan padamu? Aku tidak tahu. Kadang aku berpikir itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi padaku. Kadang aku berpikir aku membuat kesalahan, bahwa hidup terlalu rumit untuk percaya pada akhir yang sempurna. Mungkin keduanya. Begitulah hidup kan? Tidak ada yang pasti, tidak ada yang sempurna. Tapi ini hidupku, dan aku belajar untuk menjalaninya, membangunnya satu hari pada satu waktu bukan dengan kepastian dongeng, tapi dengan harapan dan bekas luka dari semua yang telah dialami. Dan kurasa pada akhirnya, itulah yang terpenting.